Dulu aku sangat benci sama orang yang ustadz gitu. Karena dulu pernah ngurus ustadz gitu. Pernah ngurus ustadz di beberapa event karena dulu aku event organizer juga. Terus kayak ya mohon maaf karena melihat waktu itu aku ngeliat teman-teman yang Islam di sekitar aku tuh kayak lu Islam tapi kok lu nggak ngelakuin ini sih gitu. Lu ini tapi kok nggak begini sih gitu. Malah kayaknya orang yang tidak beragama lebih baik. Iya, yes, benar gitu. Kok banyak orang yang beragama, bertuhan, tetapi kok tidak bisa memanusiakan manusia, tidak bisa jaga lingkungan dan lain sebagainya gitu. Maksudnya ini bentuk apa ya? Kritisnya aku pada saat itu gitu. Karena ya nggak pernah Kang Daniel ada cita-cita aku pengen jadi ustadz, itu nggak pernah sih. Dari dulu kayak, mama pengen jadi ustadz, nggak. Weh bang dari Bandung ya, iya gini-gini. Aku lagi ngevideoin pantai, dibikin story di IG. Nah terus aku posting kan. Nah yang anak motornya ada sebelah aku ikutan. Oke, mau nggak aku tawarin kopi pangku? Apa tuh? Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa di sini tempatnya di mana kita ngobrol sama tetangga kita tentang life journey dan spiritual journey mereka. Hari ini kita punya seorang tetangga yang sangat spesial sekali dan gue ngerasa beliau ini mempunyai hati yang mirip banget sama gue, di mana kita benar-benar ngebahas tentang bagaimana pentingnya mencintai sesama kita dan apa jadinya ketika hidup kita itu merasa dicintai banget gitu sama yang menciptakan kita. Anyway, langsung aja, ini dia tetangga kita, Ustadz Handi Boni. Hai Kang Boni. Halo, selamat siang. Selamat siang Kang Boni. Terima kasih sudah diizinkan kontrak di sini. Kan jadi tetanggaan ya. Oh iya, tetangga. Tangan boleh diminum aja, ya, tapi jangan tinggal di sini, jangan tiduran di sini. Ya, bercanda. Tapi anyway, jadi Ustadz Handi Boni ini biasa dipanggilnya Papap gitu ya. Itu kenapa dipanggil Papap ya? Karena suka menemani adik-adik. Oh iya. Jadi ya teman-teman komplek itu ada adik-adik komplek lah, kadang sosok ayah tidak hadir di kehidupan mereka karena terlalu sibuk biasanya. Sehingga akhirnya aku suka nemenin mereka untuk kayak belajar, kemudian ngambil raport. Kalau mereka bermasalah, aku yang ke sekolah buat ke BK-nya. Wow. Dan ya ngumpulin mereka di rumah untuk sekedar sharing gitu. Dan panggilan anak aku kebetulan ke aku tuh Papap. Jadi akhirnya mereka ngikutin manggil aku tuh Papap. Okay. Sampai sekarang akhirnya kalau ada ibadat jamaah yang udah deket banget tuh pasti manggilnya Papap. Okay. Termasuk ibu-ibu muda manggilnya Papap dan aku manggilnya Mami jadinya. Enggak. Ya serem ya. Serem ya. Gitu. Istri nanti bisa, iya Papap tuh kayak lebih ke panggilan akrab. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya kita pengen lebih kenal dekat lagi seorang Ustadz Handi Boni gitu ya. Gimana sih perjalanan dari kecil sampai akhirnya menemukan panggilan hidupnya sebagai seorang ustadz gitu? Ya oke. Yang pertama keluarga aku keluarga Islam lah ya. Okay. Keluarga Islam yang semuanya ini melakukan kewajiban yang sudah ditetapkan agama. Dan aku dibesarkan di lingkungan yang alhamdulillah baik karena kakek aku sebetulnya juga seorang kiai di Cianjur juga. Beliau dulunya sebagai ketua MUI Jabar juga. Dan ya itu kultur itu yang membuat kemudian keluarga kita udah sangat Islami lah ya. Sudah biasa dengan itu. Tetapi ya perjalanan waktu kan kemudian menjadikan aku punya pemikiran yang lain juga. Karena semakin banyak orang yang aku temui, kejadian peristiwa yang aku alami, itu kayak menjadikan aku butuh sesuatu informasi yang lebih. Bukan hanya sekedar melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Jadi kayak, Handi sholat. Nih kayak pas aku sholat tuh kayak mikir, jadi aku sholat nih perintah ibu apa perintah Tuhan gitu. Jadi mikir kan gitu. Maksudnya, iya maksudnya kenapa ya? Ini saya kok malah jadi kayak ngikutinnya perintah ibu. Kalau ibu saya nggak ada lagi di luar, kayaknya aku jadi nggak sholat gitu. Berarti kan aku ngerasa itu jadi perintah ibu bukan perintah Tuhan. Sedangkan aku belum begitu mengenal gitu bagaimana Tuhan. Sampai akhirnya ya perjalanan dari proses baca, kemudian diskusi itu menghantarkan aku untuk terus mencari. Dan suatu ketika waktu kuliah lah mungkin dan pergaulan aku juga, aku kayak harus mencari apa yang sebetulnya aku butuhkan gitu. Karena aku rasa kalau saya tuh kenapa butuh
agama tuh kenapa saya tuh butuh Tuhan. Sedangkan banyak orang yang beragama, bertuhan, tetapi kok tidak bisa memanusiakan manusia, tidak bisa jaga lingkungan dan lain sebagainya gitu. Maksudnya ini bentuk apa ya, kritisnya aku pada saat itu gitu. Karena ya mohon maaf karena melihat waktu itu aku melihat teman-teman yang Islam di sekitar aku tuh kayak lu Islam tapi kok lu nggak ngelakuin ini sih gitu. Lu ini tapi kok nggak begini sih gitu. Malah kayaknya orang yang tidak beragama lebih baik. Iya, yes, bener gitu. Kok kayak gue ketemu sama temen yang mohon maaf ya yang waktu buruk banget, tapi dia malah bantuin aku gitu. Dia mau nolongin aku kayak, wah Bon lu lagi sedih banget gue temenin. Tapi nemeninnya kita mabuk dulu. Jadi maksudnya ya waktu itu mikir wah kok teman-teman yang ini yang lebih care gitu. Yang justru yang ya mohon maaf yang waktu itu di masjid tuh kayak cuman ngejudge doang, lu buruk, lu begini, lu berdosa segala macam. Nah dari situ tapi akhirnya ya aku jadi akhirnya cukup pemikirannya ya udah sih jadi orang tuh cukup baik aja deh gitu. Yang penting nggak dolimin orang, nggak butuh siapa-siapapun. Tetapi ya aku tidak bisa memungkiri bahwa aku itu ternyata butuh aturan karena hidup ini tuh butuh aturan. Sehingga ya kalau ada salah satu waktu itu aku demuin aku lupa tuh siapa ya, ada salah satu jurnal itu menyebutkan agama itu dari bahasa Sanskerta, a itu tidak, gama itu kacau, sehingga agama dibuat atau ada itu hadir itu untuk membuat kehidupan manusia supaya tidak kacau. Yes, memang secara logisnya kan ketika lalu lintas misalkan lampu merah hijau itu kemudian bermasalah ya kacau. Atau sebaliknya kita lampu merah kita diem kita jalan lampu hijau kita diem gitu pasti kita udah bermasalah gitu. Sehingga akhirnya aku butuh aturan dan akhirnya aturan ini yang kemudian aku cari mana aturan yang paling tepat untuk mengatur hidup aku. Dalam sebuah proses pencarian simpulnya adalah agama Samawi yang hadir, ada Islam, Yahudi dan Nasrani. Dan kemudian aku pelajari lebih lanjut. Nah, memang ada satu kejadian kayak diskusi sama beberapa teman yang juga sebutlah hijrah atau berpindah gitu. Dia dulunya nakal banget, kemudian jadi baik, kemudian berusaha ibadah dan tetap kayak aku gitu, kehidupannya tetap bersosial gitu. Hidup kita tetap ngurusin banyak maksudnya masyarakat. Tetap cool. Iya gitu, tetap keren gitu. Jadi taat tapi asik gitu. Jadi gue berdengar tuh. Iya itu. Jadi pokoknya dia tetap nggak ninggalin bahwa kayak dulu tuh dia nggak jadi ngerubah atributnya, dia tetap santai, tapi tetap kayak nolong orang itu seneng. Jadi kita dulu seneng ngurusin masyarakat kan, sama-sama seneng ngurusin masyarakat. Nah terus sorry, ini ke distract. Ini waktu sholat asar. Oh aduh, oke. Jadi jamnya ini mau kalau azan itu bunyi. Ini memang produk saya yang baru lagi dikeluarkan juga. Gila, adlib gitu mendadak. Belilah jam. Iya belilah jam ini. Nah, saya lanjut ya. Nah waktu itu akhirnya kemudian dia ngasih buku ke aku, judulnya itu adalah buku tentang tarikh sirah nabawiyah, tentang kisah Rasulullah SAW. Itu ada 3 jilid waktu itu. Ada 3 jilid dan aku baca itu semua sampai kemudian kayak gue Islam dari lahir, kok gue kayak baru kenal. Wow. Ini tokoh asli ya, maksudnya hidup ya manusia ini Rasulullah Muhammad SAW. Dan dari situ aku mulai banyak mempelajari Islam sampai akhirnya ya kemudian menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Ya kekecewaan terhadap Islam tuh akhirnya aku lebih ngelihat kayak oke, saya berusaha bijak kayak ya kalau ada di satu daerah lu yang jadi seorang pembunuh, lu nggak bisa ngejudge semua orang di situ tuh pembunuh gitu. Kalau ada satu daerah itu pencuri, nggak bisa ngejudge semua daerah itu semuanya pencuri. Ini tentang bagaimana kita mau untuk kemudian melihat, mempelajari lebih dalam sehingga kemudian kita bisa menerima itu untuk kemudian menjalankan. Dan semangat itu yang aku bawa sampai dengan hari ini. Dan nggak pernah Kang Daniel ada cita-cita aku pengen jadi ustadz, itu nggak pernah sih. Dari dulu kayak, mama pengen jadi ustadz, nggak. Dulu aku pengen jadi dosen gitu, dosen Vkom karena mahasiswi Vkom tuh dulu cantik-cantik. Jadi, ya kan karena Kang Daniel dulu ngelihat, Vijehan ganteng gini, keren, bahasa Inggrisnya mantap, komunikasinya keren, pasti ceweknya cantik-cantik gitu loh. Kan jadi motivasi yang buruk sih ya sebenarnya. Emang bener sih ceweknya cantik-cantik. Iya, oke ya. Duniawi banget kita. Saat itu ya. Keren banget lah waktu ngelihat Kang Daniel waktu aku SMP itu. Wow.
SMP. Jadi kita kayaknya cuma beda. Gak usah diulangin lagi, gak usah digaris bawahin please. Nah jadi dari situ akhirnya gak pernah ada cita-cita sih. Justru malah sebaliknya. Dulu aku sangat benci sama orang yang ustadz gitu kan. Karena ya kan dulu pernah ngurus ustadz gitu. Pernah ngurus ustadz di beberapa event. Karena dulu aku event organizer juga. Terus kayak gokil, ngundang ustadz bayarnya mahal banget gitu. Berarti mau mencerdaskan, ya Allah, pantesan kita gak cerdas-cerdas ya, ustadznya mahal gitu. Dulu mikirnya kayak gitu. Sekarang kalau misalnya ngundang Ustadz Boni datang tadi jemput, pulang tadi antar. Serius loh. Apa kita ada obrolan tentang itu sebelumnya? Gitu ya? Gak ada. Justru ada red card juga gitu. Iya, kalau red card tuh kayak buat endorse. Oh gitu. Kalau endorse ada. Makanya saya nanya, ini endorse bukan? Endorse, kalau endorse ngobrolnya sama teman aku aja. Ada manajemen sendiri. Kayak yang ngurusin, yang lebih ngerti kayak gitu. Asalnya aku nggak mau ngurusin kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk dakwah itu benar-benar lo. Kalau dakwah tuh aku selalu bilang, nah yang kalau sekarang tuh aku udah nggak mau kayak, mohon maaf, kajian berbayar aku nggak mau. Kalau ada kajian yang berbayar. Terus yang kedua, kalau disebut angka di awal udah pasti aku cancel gitu. Oh gitu. Iya, biasanya Kang, saya maaf mau ngundang Ustadz, kemudian saya cuma ada budget sekian, udah mas cancel aja. Even itu udah aku dealin di awal, tapi tiba-tiba dia bilang, Ustadz jadikan kesini, maaf ya kita cuma ada budget segini, cancel tuh. Meskipun aku udah di jalan. What? Yes. Meskipun aku datang, aku bilang nggak boleh kamu transfer, saya nggak mau. Karena ibu aku dulu pernah bilang, ketika kamu dakwah, ya satu, kamu nggak boleh minta apapun sama siapapun, nggak boleh minta. Yang kedua, kalau kamu diberi, kamu terima sebagai bentuk apresiasi. Mau diberi apapun, kayak misalkan sekarang cuman ada air putih, ya nggak apa-apa. Meskipun pengen kopi, tapi kan nggak usah ngarep-ngarep. Karena nggak ada kopi pun nanti kecewa, karena akhirnya nggak menghargai air putihnya itu tadi. Nah sehingga ya satu, nggak usah minta. Dua, kalau diberi terima, itu yang terbaik yang datang dari Allah. Yang ketiga, kalau kamu diberi, kamu banyak berbagi. Nah itu yang kemudian, makanya aku tadi bilang ke Bang Daniel, aku tuh nggak pernah ngisi di podcast siapapun, nggak pernah gitu. Karena mereka semua langsung nanyain red card di awal kali. Ada yang kayak gitu juga. Ada yang sampai salah satu yang budgetnya udah dikasih tahu, budgetnya sekian ya, nanti perjalanannya sekian. Kenapa harus ngeributin itu dulu sih gitu. Sedangkan Bang Daniel tuh sama teman-teman Human Initiative ketika datang, yang aku sering dakwah bareng mereka, ya aku interest karena satu, aku pengen banyak belajar. Dua, aku mengidolakan Bang Daniel. Tiga, siapa tahu aku bisa ngasih insight juga tentang Islam sebagai tugas aku, untuk bukan cuma untuk Bang Daniel, tapi untuk masyarakat umum juga. Mudah-mudahan ada yang tercerahkan dengan kayak gitu. Oh, I love that. Wow. Jadi nggak mau Kang Daniel kalau begitu, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Yes. Wow. Kang Boni balik lagi deh. Jadi perjalanan lu sendiri gitu. Ketika lu akhirnya udah menemukan Islam, dan itu gimana tuh? Akhirnya apakah lu menjadi sosok yang penuh dengan cinta seperti ini, atau sebaliknya? Awalnya enggak. Oh gitu? Iya, awalnya kan keras banget. Ketika nerima itu kayak, ini bener nih, paling bener nih. Akhirnya teman-teman yang mabok disikat, lu mabok lu, kayak gitu lah. Benci banget sama orang yang yang pacaran tuh kayak mau pisahin gitu. Kalau di kafe ini mas, kopinya disatuin gak sama gulanya, pisah aja. Sama itu yang di meja sana tuh pisah juga sekalian gitu. Kayaknya pengennya gitu. Saking gue kesel ya, maksudnya ngeliat yang pacaran jijik lah, ngeliat yang pokoknya sampai segitunya. Lu menjadi orang yang paling suci sedunia lah. Iya bener, karena ngerasa kalian bersoda, aku bersoda. Kok bersoda? Kalian berdosa. Gue pikir lu ngomong kalian bersoda, aku air mineral. Gue tadi mikir gitu. Jadi analogi yang sangat mind blowing guys. Di luar dulu. Jadi ya aku mikirnya pokoknya yang bener tuh yang kayak gini gitu. Wah nggak usah ini. Wah pokoknya udah masjid. Suatu saat ya kena sendiri akunya ya. Oh kenapa? Maksudnya kena sendiri ketika kiai itu mendakwakan, kalau Islam tuh dulu katanya, kalau Nabi itu ya bawa Islam mesti kayak kamu kayak gini. Kocar kacir katanya umat itu. Terus aku mikir iya juga, gimana ya Nabi itu bawanya tuh kok kayak gimana. Kira dipelajari kemudian diamati, ternyata ya Nabi itu kan ada proses. Kalau aku kayak bikin tuh konsep AIDA, amati, identifikasi, deteksi, atasi. Jadi amati permasalahannya tuh apa sebetulnya, yang kemudian kayak zaman Nabi, sebenarnya Nabi itu pada saat itu
mengamati proses kejadian kehidupan masyarakat di kaum kafir Quraisy pada saat itu untuk menyelesaikan permasalahan hidup mereka kan. Bukan untuk kemudian supaya beliau eksis, supaya beliau jadi berkuasa, enggak. Tapi untuk kemudian menyelesaikan masalah itu, sehingga kemudian diidentifikasi, lalu kemudian dideteksi mulai dari mana sampai kemudian diatasi pelan-pelan sampai akhirnya seperti menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negeri yang aman, damai, sentosa, sejahtera, adil, makmur. Nah, sama ketika pas itu aku diajak mikir, emang masuk gitu, lu dakwahin kamu mendakwahkan dengan cara gitu tuh nyampe nggak ke orang itu, seneng nggak orang digituin? Ibarat kasarnya, kamu tuh ketika kamu mabuk, kamu misalkan disuruh berhenti kemudian diceramain gitu, kamu kira-kira marah nggak? Oh ya marah. Berarti kalau gitu kamu seperti memberikan apel tapi caranya ya dilempar, orang nggak suka. Ditimpukin. Kenapa nggak coba direpresentasikan dengan yang cara yang baik? Nah dari situlah akhirnya aku memulai dengan dakwah itu bahasa cinta. Dakwah itu ya cinta. Bahwa bagaimana orang itu bukan takjub dengan apa yang saya bicarakan, tetapi mereka pun harus merasakan apa yang saya rasakan. Jadi kayak rasakan apa yang kamu sampaikan dan sampaikan apa yang kamu rasakan. Ya tergantung semuanya dari hati lagi. Kalau hatinya bersih ya baik, keluarnya insya Allah juga jadi yang baik-baik. Dan kalau hati kitanya tulus ya keluarnya juga tulus. Tapi kalau di hatinya udah ada fulus, yang keluar pun berdasarkan fulus. Durasi berdasarkan nominal dan segala macamnya. Tapi kalau tulus tuh ya enak aja. Kayaknya Bang Daniel mungkin pernah merasakan ketika Bang Daniel misalkan ngisi di satu tempat atau ngajarin orang tentang public speaking dan ada uang di situ dibayar sekian, dan Bang Daniel misalkan ke daerah NTT kemudian ngajarin masyarakat di sana dengan ketulusan Bang Daniel. I think this really different. Benar-benar beda banget feel-nya itu. Dan itu yang aku rasain sekarang. Aku gak pernah minta apa-apa, yang penting ya datang aja. Nah, termasuk hari ini spesial, memang pengennya istirahat. Senin itu Bang Daniel family time aku. Oh gitu. Gak boleh diganggu sama siapapun. Oh ya ampun, oke. Really. Ternak teri. Ngantar anak, ngantar istri. Oh. Jadi aku bikin sehari itu hanya Senin, itu khusus aku ngobrol sama istri dari hati ke hati. Aku pengen deket sama anak, aku pelukin anak setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Pulang sekolah aku sambut. Aku gak nerima tamu kecuali yang benar dateng ya gitu. Dan pokoknya aku banyak di rumah. Nah spesial hari ini makanya tak ajak istri untuk yuk silaturahmi ada kebermanfaat. Kita bisa ngobrol di WUS bareng-bareng sambil kita belajar bareng sama Bang Daniel. Yang penting ya datang aja dulu ke sini. Kita dapat pelajarannya, kita bisa ngasih sesuatu apapun yang manfaat. Karena aku suka mikir itu, kayaknya aku dulu tuh banyak dosa banget gitu. Banyak burukin orang, banyak jahatin orang. Tugas aku sekarang tuh gimana caranya aku banyak manfaat buat orang. Even itu mungkin orang menganggapnya biasa ataupun gak berguna, gak apa-apa. Yang penting saya tuh tugasnya membahagiakan siapapun. Kebahagiaan saya tuh yang membuat orang bahagia. Dibahagiain orang ya bonus. Mencintai orang harus dicintai itu bonus. Ya itu yang bikin jadi nikmat sampai sekarang. Alhamdulillah Allah jaga kesehatan. Dan aku gak pernah khawatirkan masalah finansial ya Bang Daniel. Kaya udah pernah ngerasain ya, sekarang lagi cukup ya nikmatin. Makanya kata Allah ya ayuhanas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, sebenarnya kamu tuh fakir, kamu tuh butuh Tuhanmu. Kamu tuh mesti butuh Tuhanmu buat cerita, buat berbagi atau buat sekedar melepas lelah. Tuhan tuh pasti tahu aku capek. Tetapi kan kayak Tuhan tuh mengatakan ya ini tempat kamu untuk capek. Nanti kamu bakal bahagia tuh nanti. Tapi kalau kamu cari bahagia dengan unsur dunia, pasti kamu akan kecewa. Aku seneng sama Bang Daniel. Aku ngefans sama Bang Daniel. First impressionnya ketemu sangat menyenangkan. Even ketika kita kenal lama, mungkin suatu saat aku akan gak sopan sama Bang Daniel. Atau sebaliknya. Sekarang ketika Bang Daniel ngasih, Kang Boni, ayo minum dulu. Oh iya, makasih Bang, makasih. Itu awal pertama ketemu. Sebulan mengenal, 2 bulan, setahun, datang-datang. Bang, kopi dong mana? Masa gak ada kopi-kopi banget? Kok kayak kurang ajar. Nah aku takutnya begitu sama Tuhan. Makin banyak mengenal, makin lama mengenal malah jadi kurang ajar. Jadi akhirnya pengen ngajak jamaah tuh untuk mengenal, yuk kita sama-sama menikmati kehadirannya Tuhan. Sehingga kita hidup ini jadi tenang. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama dengan kamu. Sehingga siapapun yang mencari aku, kata Allah, kamu pasti akan menemukan. Maka kata Allah, ya ayuhanas, hai manusia, suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah,
atau mohon maaf ya Yuhanna su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Fair banget gitu Allah tuh. Allah nggak harus kamu harus sembah aku ya. Silakan kamu cari dulu siapa yang menciptakan kamu, dan proses itu yang aku cari betul-betul Bang Daniel. Beautiful. Aku cari yang bener. Ketika nemu tuh akhirnya kebahagiaan aku tuh cuman sekarang ya mungkin disebutnya kayak bullshit deh. Enggak, bener. Dengar azan bisa sholat. Saya ada sesuatu yang tidak mengenakan jadi nikmat itu selama saya akhirnya kenal Allah. Semua jadi nikmat. Gak ada yang jadi gak nikmat. Karena tahu siapa yang memberikan, yaitu Tuhan. Jangan lihat sedikitnya nikmat yang kamu dapatkan, tapi lihat siapa yang memberikannya. So good. Itu yang jadi nikmat sekarang. Yes. Makanya begitu menemukan Tuhan tuh jadi bahagia. Karena ada sesuatu yang akhirnya ini udah sangat berharga dalam hidup saya. At the moment aku cerita sama istri bahwa saya tidak pernah mencintai kamu. Terus dia kaget. Maksud kamu? Saya tidak pernah mencintai kamu hanya karena kamu cantik. Hanya karena kamu baik. Suatu saat cantikmu berkurang. Kebaikanmu pun akan suatu saat hilang. Berganti dengan marah atau ada kebencian. Tetapi saya mencintaimu itu karena Allah. Artinya kebaikanmu itu anugerah dari Tuhan agar aku bersyukur. Kekurangan darimu, marahnya-mu adalah kesabaran untukku. Sehingga hadirnya engkau adalah amal soleh untukku. Engkau selalu indah di hadapanku karena Allah. Sehingga jangan paksa aku untuk setia kepadamu. Ajak aku setia kepada Allah. Maka aku akan mencintaimu selamanya. Kamsahamnida. Sarange. Kang Boni. Diminum silakan. Oh iya, makasih ya Kang. Wow, ini karena kita udah mulai ngomongin soal jodoh, ngomongin soal tadi Kang Boni sama istri juga gitu ya. Gue jadi keinget nih, harus nanyain sebuah pertanyaan dari tetangga kita. Yang kemarin itu kita udah sempet tanyain gitu ya ke semua. Jadi kita di Instagram tuh kita udah ada kayak komunitas Daniel Tetangga Kamu gitu. Nah kadang-kadang kita suka lempar gitu kan. Ini kita bakal ketemu sama Ustadz Handi Boni. Ya kira-kira ada apa yang mau ditanyain? Dititipin gitu ya buat nanya. Ada ya. Nanyain. Nah ini ada pertanyaan dari Nixon_AY gitu. Nixon. Kalau ketakutan untuk menafkahi pasangan, apakah wajar? Ketakutan untuk menafkahi pasangan. Ketakutan itu yang kurang ajar. Karena kamu merasa bahwa kamu yang bisa menafkahi. Bahwa sejatinya rizkimu itu udah diatur sama Allah. Ketika kamu kemudian dijodohkan dengan seseorang, ya Allah sudah menetapkan dengan rizkinya. Kalau di dalam Quran itu disebutkan, ketika kamu ingin menikah kemudian kamu khawatir tentang ekonomi, gak usah khawatir kata Allah. Aku yang akan mencukupi semua kebutuhannya. Sehingga pernikahan itu sebuah kebaikan. Bertemunya Bang Daniel dengan Mbak Fiona misalkan, ya bukan sekedar Viola. Ya. Kalau Fiona beda lagi ya. Fiona nanti mami yang lain gitu. Ini mamamnya ya Mbak Viola. Ya, bertemunya suami dengan istri itu kan bukan sekedar 1+1 secara angka, tetapi bertemu makhluk yang memiliki rizki dan makhluk yang memiliki rizki yang lainnya. Sehingga ketika dipersatukan sebetulnya hasilnya menjadi semakin banyak. Maka di dalam Islam itu ada kalimat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan datangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Mau misalkan teman-teman yang Islam, ya berusaha untuk memperbaiki hubungan sama Allah. Jangan sekedar untuk kemudian kita mengandalkan kita sendiri untuk mencari rizki. Makanya ada lagu anak kecil itu dulu simbol pembelajaran kehidupan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Hewannya cicak, diamnya di dinding, makanannya nyamuk. Kalau ada makhluk yang boleh protes, itu cicak Bang Daniel. Kenapa ya Allah, saya itu di dinding, kok makanan saya terbang? Tapi sampai hari ini kita nggak pernah dengar cicak bunuh diri atau hopeless ada. Bang Daniel nggak pernah lihat status cicak yang Allah nggak adil. Nggak ada cicak. Atau ada seekor cicak ditemukan bunuh diri, nggak ada. Cicak itu paling banter cuma mutusin ekornya, yang sebenarnya nggak harus putus, bisa diobrolin baik-baik kan sebenarnya. Maksudnya, nah cicak itu segitu yakinnya sama Tuhan bahwa cicak itu meskipun di dinding, itu meskipun
makanannya pun terbang. Ada kalimat di lagu itu yang menarik. Datang seekor nyamuk. Loh, kok gabut banget ini nyamuk? Atas titah siapa nyamuk ini untuk mendatangi cicak? Mungkin nyamuk ini kurang informasi bahwa cicak itu ternyata memiliki lidah yang panjang untuk mengambil. Iya, pemakan nyamuk. Dan kalaupun mereka menyadari, itu tidak pernah memiliki saksi hidup. Karena selalu mati juga. Nah, aku dari cicak itu jadi mikir bahwa cicak aja yakin. Sampai sih kok nggak yakin gitu. Manusia itu kok nggak yakin. Makanya kamu harus pasti yakin. Rezeki kamu pasti ada. Yang keduanya, kalau sudah ke proses Tuhannya sudah bagus atau diperbaiki, husnuzon sama Tuhan, bahwa Tuhan selalu kasih rizki, Allah selalu kasih rizki. Yang keduanya, positif mindset manusianya mungkin Bang Daniel. Aku tuh selalu bilang the power of mindset. Even mau kayak gimana pun masalah kamu, tapi kalau selalu kamu yakin bahwa semua ada solusinya, itu pasti akan ada solusinya. Contoh misalkan Bang Daniel, di Quran tuh ada kalimat Pak inna ma'al usri yusro. Di dalam satu kesulitan itu mesti banyak jalan kemudahannya. Jadi kaidah Quran tuh kalau secara nahu sorob tuh per ayatnya bisa direcah. Contoh, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti Bang Daniel bisa mengerti. Pak inna ma'al usri usro. Jadi ada inna ma'al usri, al usri itu fa inna ma'al usri. Al usri itu ketika pakai alif lam itu teman-teman namanya isim nakiro dalam kaidah nahu sorob. Artinya kalau isim ma'rifah, mohon maaf, isim ma'rifah karena ada ciri alif lam. Itu cirinya cuma satu berarti. Berarti yang disebutkan itu cuma satu. Jadi ketika disebutkan fa inna ma'al usri, al usri itu ketika kamu menemukan satu kesulitan atau sesungguhnya ketika kamu mengetahui satu kesulitan kamu itu fa inna ma'al usri yusro. Yusronya ini isim nakiro. Tandanya banyak. Artinya bukan cuma ada kemudahan, tapi banyak jalan kemudahan. Wow. Sehingga ketika kita sebagai manusia mesti yakin. Positive mindset, kemudian power of mindsetnya perlu yakin kayak bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Masalah itu tetap jadi masalah justru ketika dipermasalahkan. Of course. Saya jadi keinget sih, emang istri saya itu ya, Viola, dia juga sering ngomong ke saya kayak, enggak kok, lu bukan menjadi provider buat keluarga ini. Tuhan yang jadi provider buat keluarga ini. Bener. Itu kayak diingetin terus gitu. Betul. Kayak, ya jadi gunanya gue apa dong? Iya kadang kan kayak gitu ya mikirnya. Kayak gitu. Kayak gue capek-capek gitu. Iya gue yang capek gitu kan, Tuhan dapat kreditnya. Enggak sih, tapi emang gue sendiri juga setuju banget kayak rezeki emang di tangan Tuhan banget. Dan kita mau kita mau hustling, kita mau bener-bener kayak sebisa mungkin gue harus dapetin project ini, tapi kalau misalnya Tuhan berkata lain ya gak akan kejadian. Yes, betul. Makanya gue selalu sangat berdamai banget dan berserah banget. Ya kalau misalnya memang itu buat gue, ya Tuhan akan lancarkan. Kalau misalnya buat gue, Tuhan akan jauhkan. Gitu. Dan Tuhan tuh gak baper ya ketika gak dianggap gitu. Misalkan aku ikhtiar menghasilkan sesuatu dan aku gak inget Tuhan gitu. Tuhan gue gak jadi baper bahwa lu kenapa sih gak inget gue kan gak gitu. Maksudnya ya udah dibiarkan untuk kemudian menemukan gitu. Dan itu yang bikin aku jadi ya segitunya akhirnya mencintai Tuhan gitu. Bahwa Tuhan tuh maha baik. Jadi ya aku baik misalnya sama Bang Daniel baik sama aku dan aku balas kebaikannya Bang Daniel itu kan biasa ya. Dan aku bukan biasa, maksudnya memang udah seharusnya ketika kebaikan berbalas lagi dengan kebaikan gitu. Yang istimewa itu akhirnya saya suka mikir bahwa saya yang gak pernah baik sama Tuhan. Tuhan itu selalu baik sama saya. Tuhan tuh selalu ingat saya. Cuman saya tuh yang gak ingat Tuhan. Jadi ketika justru hari ini kita merasa senantiasa diawasi, bukan cuma diawasi tapi disayangi Tuhan, dicintai Tuhan. Saya kira kehidupan manusia itu akan lebih rileks, lebih santai. Gak terlalu tidak menjadi masyarakat daun kering. Susah dikumpulkan, gampang dibakar. Gampang dibakarnya. Tapi kita akan jadi lebih rileks bahwa semua ketetapan Tuhan itu mesti yang terbaik. Kamu gak usah khawatir. Pun ada sesuatu yang buruk dalam kehidupan kamu, itu sejatinya mungkin kebaikan dari Tuhanmu. Hanya saja kamu tidak mengerti jalan hidup, jalan pikiran atau jalan maunya Tuhan. Sehingga kalau Papa suka bilang tidak ada istilah gagal dalam kehidupan. Yang ada itu kita gagal dalam memaknai kehidupan. Mungkin itu ya, Bang Dan. Wow. Wah itu perlu dikunyah dulu guys. Oke. Tidak ada tidak ada kegagalan dalam kehidupan, yang ada kegagalan dalam memaknai kehidupan. I think
Iya, dikunyah dulu, dipikir dulu, karena mungkin kegagalan yang sekarang ini lo rasain berulang-ulang terus, karena lo tidak pernah mengevaluasi kegagalan lo sebelumnya gitu. Lo nggak pernah memaknai apa arti kegagalan lo sebelumnya. Bener banget. Ya kan? Bener. Dan bisa jadi kayak ada aku Nun sewu. Baru pulang dari Jogja jadi Nun sewu ya. Ini orang Sunda loh padahal asli aing mah orang Sunda asli. Kela. Tunggu. Jadi aku waktu itu kuliah itu enggak mampu Bang Daniel. Jadi kalau dulu ekonomi keluarga aku tuh sulit. Dan waktu itu papa lagi sibuk lah. Singkat cerita, ya intinya aku cuma bilang sama ibu bahwa aku bisa masuk Unpad. Aku harus mau kuliah gitu. Terus ibu bilang, uang dari mana? Nah, alhamdulillah dulu tuh aku mikir bahwa itu bukan jadi masalah untuk aku berhenti Bang Daniel. Bahwa ya ibu gak ada uang gak apa-apa. Aku gak mau ngerepotin ibu. Aku mau kerja. Gitu. Dan aku akhirnya sambil kerja waktu freelance event organizer gitu. Ya itu yang oke. Nyambung juga kayak kata ibu, kalau aku sholat rezeki aku lancar. Wow. Kok kita sulit gitu. Padahal ibu rajin sholat gitu. Ibu rajin sholat, aku rajin sholat. Ya kata ibu kan rezeki itu gak mesti tentang uang. Kamu deket sama ibu juga rezeki. Ya akhirnya jadi kayak gitu. Ya singkat cerita ya oke. Tadi kuliah. Akhirnya aku kuliah. Pas kuliah kemudian di Jatinangor, jauh banget dari rumah aku Bang Daniel. Kopo Jatinangor, tuh naik elang Jatinanger, jauh. Aku ngambil Vcom, kan pengen jadi VJ MTV. Oke, ngambilnya Vcom. Ngambil PR dulu, public relation. Terus akhirnya jauh perjalanan tuh, sore harus kerja. Dulu pertama aku kerja di salah satu restoran cepat saji. Aku gak bisa sebut namanya, inisial aja, MCD. Nah kemudian aku kerja di kafe. Dulu ada namanya kafe Soho Musik Cafe di Ciwok. Terus ada yang ketiga di Cafe Halaman. Itu salah satu musisi Bandung yang punya. Terus aku kerja di sana, ngelamar jadi jadi staff, diterimanya jadi GRO, Guest Relation Officer. GRO itu apa? Guest Relation Officer. Guest Relation. Buat nyambut gitu. Dan di situ akhirnya aku hidup. Nah, ada pertanyaan waktu itu. Seandainya saya menyerah, seandainya saya cari masalah, saya mempermasalahkan masalah. Kenapa kamu nggak kuliah? Ya orang tua saya nggak mampu. Kenapa kamu nggak mau belajar? Ya orang tua saya nggak bisa sekolahin saya. Saya sibuk untuk menyalahkan sekeliling saya karena hidup saya sekarang gitu. Mungkin aku nggak akan seperti ini. Even sama kayak ketika aku kemudian sekarang berumah tangga. Kemudian aku bilang sama papa aku kemarin, Pak, dia orang Jakarta kan papa aku. Jadi papa aku tuh Persija, aku Persib. Tapi aku nggak pernah ada niat untuk melukai papa aku. Kita itu damai Bang Dani. Luar biasa ya. Toleran ya. Toleran kita tuh udah. Jadi udah berdamai sejak dini. Mungkin suatu waktu aku bilang sama papa gitu, Pak, gitu Pak, makasih ya udah jadi ayah yang gagal buat aku. Terus waktu tuh, lu ngomong apaan? Iya makasih karena Papa gagal untuk sukses, sukses untuk gagal. Dan Papa tidak pernah merencanakan untuk gagal dalam hidup Papa. Apa Papa pernah berdoa, ya Allah saya ingin gagal supaya hidup Handi Boni begini? Kan gak mungkin. Papa itu udah berusaha ikhtiar sekuat mungkin. Papa gak pernah ada niat untuk mengkhianati keluarga. Papa tidak pernah ada niat untuk zolimin aku. Tapi tiba-tiba Papa ada di kondisi itu, ya qadarullah. Dan di kondisi itu ternyata menjadikan aku seperti sekarang. Maka aku suka bilang, and sekarang saya tahu gimana jadi seorang ayah. Suatu saat saya akan pikir bahwa anak saya itu harus mendapatkan kasih sayang yang saya mungkin gak dapetin dulu. Dan saya gak mau balas dendam ke anak saya itu. Tapi ayah tuh mengajarkan saya yang terhebat. Dan saya gak akan pernah benci ayah. Kenapa saya harus benci kepada guru kehidupan yang mengajarkan saya banyak hal? Nah, saya kira kadang gagal dalam memaknai hidup tuh, aku kira kayak gitu sih kadang. Gagal dalam memaknai hidup ketika ujian kamu anggap sesuatu batu yang justru menghambat dan menghancurkan kamu. Sama kayak orang yang pacaran. Aku suka bilang kamu mau pacaran silakan. Tapi pacaran tuh kadang menunggu waktu untuk tersakiti. Dan kita kadang gak mau untuk tersakiti. Sehingga akhirnya putus lagi cari yang lain. Dan mengulang rasa sakit hati yang sama. Beda dengan pernikahan. Ada komitmen yang dijalin, diikat untuk kemudian kita sama-sama saling berpegangan untuk terus jalan berbarengan. Bukan tentang saling menuntut bahwa kamu harus sesuai dengan aku harus sesuai dengan kamu dan sebaliknya. Tetapi tentang saling menuntut untuk kemudian kita bersama jalan untuk bareng-bareng ke satu tujuan yang sama. Itu pernikahan karena ada komitmen. Tapi nggak akan ada di pacaran yang kayak gitu. Aku pikir sama kayak gitu. Hidup ini juga ya butuh prinsip komitmen yang kuat dan punya tujuan yang hebat. Ya kalau kita naik online driver atau
ojek online. Ojek online. Itu mesti kita ditanya dulu mau kemana, kemudian nanti dari mana, kemudian ketika kita udah ketemu dari mana, kemudian mau kemana, dari mana, berikutnya akan keluar namanya estimasi waktu dan juga ada cost yang harus kita keluarkan berapa. Sama kayaknya dengan kehidupan kita juga sama. Ketika kita sudah menetapkan tujuannya apa, berikutnya kita tahu dari mana kita mau memulai, tinggal berikutnya kita siap nggak untuk kemudian mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Masalahnya kita nggak ada yang tahu akhir hidup kita tuh kapan. Aku akan berusaha berbuat baik sama Bang Daniel. Bisa jadi ini adalah waktu terakhir aku. Seandainya aku meninggal hari ini, Bang Daniel itu akan dapat kesan yang terbaik dari aku. Even kalau misalnya sesuatu saat aku meninggal dan aku berikan sesuatu yang buruk kepada Bang Daniel, mungkin ada yang dikenangi jadi sesuatu yang buruk. Sedangkan hidup ini hanya tentang berikan yang terbaik. Terakhir mungkin untuk jawaban ini. Ada ayat di Quran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Bahwa sejatinya Allah hadirkan kematian. Kita tuh semua mesti mati. Bang Daniel meninggal, aku juga bakal meninggal. Bisa jadi Bang Daniel duluan, aku belakangan. Atau sebaliknya. Aku belakangan, Bang Daniel duluan. Sorry. Ya, maksudnya itu kata-katanya aja dibalik gitu. Iya. Oh iya ya. Iya, kata-katanya dibalik gitu ya. Nah, ya intinya aku pasti mati juga. Iya, nggak apa-apa lah. Kita pasti ya itu sama lah ya. Usia itu pasti akan usai. Betul. Gitu. Usia itu pasti akan usai. Beautiful. Nah, cuman aku tuh suka mikir, Allah tuh pasti kasih kita tuh potensi hidup. Bang Daniel dengan rizkinya, aku dengan rizkinya. Dan yang menariknya, kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Mesti kamu akan saya kasih masalah. Dengan masalah itu saya jadi tahu siapa yang kualitas amalnya terbaik. Maksudnya output dalam menghadapi masalah itu. Betul. Yang jadi keren. Betul. Jadi akhirnya mari kita menjemput masalah. Mari kita menikmati masalah, mari kita berdamai dengan masalah. Jangan takut punya masalah. Justru masalah itu menghebatkan kamu. Ini yang megang kamera itu mesti punya banyak masalah dulu, akhirnya jadi jago. Harus ada problem listrik, harus ada problem A, B, C, D. Akhirnya dia tahu. Akhirnya, oh ini ada masalah di sini, oh ini masalah di sini. Even kita juga sebagai orang public speaker juga sama. Ketika kita menghadapi ini mesti ada masalah dulu awal, sehingga akhirnya kita punya pembelajaran yang hebat. Tapi siapa yang mau mengambil pelajaran itu? Nah kayak gitu sih mungkin. Ayo pertanyaan lagi, aku jadi ngomong terus ya. Nggak apa-apa. Saya senang. Dan emang again sesuai banget. Gue juga sering selalu ngomong sama teman-teman gue gitu ya. Wah, apalagi orang-orang yang kayak lagi menghadapi masalah dalam kehidupan mereka gitu ya. Gue bilang kayak gila men, you should feel privileged. Lo harusnya bersyukur banget karena lo sekarang lagi menghadapi sebuah kesempatan untuk lo naik kelas. Nah itu dia banget. Iya kan, banyak orang mikirnya gini, banyak orang kalau misalnya mereka menganggap kehidupan ini kayak Disneyland, mereka entitled untuk have fun terus. Iya, tapi kalau misalnya begitu ada masalah, loh kok masalah? Gue harusnya kan happy. Gue harusnya kan di hidup ini harusnya tujuan hidup gue selalu happy terus gitu. Gak ada masalah. Ya itu lu ke Disneyland gitu. Nah cuman kalau misalnya lu melihat hidup ini sebagai sebuah sekolah, berarti yang namanya sekolah ada ujian, ada kenaikan kelas, dan ada pelajarannya juga. Jadi kalau misalnya lu menggunakan kacamata yang salah ketika lo lagi menghadapi kehidupan ini, ya lo bakal kecewa banyak sih. Iya. Dan banyak orang lulus secara akademis tapi tidak lulus secara ilmu kehidupan. Itu banyak banget. Banyak banget itu juga. Dan ya salah aku senang touring bang. Suatu saat aku menjalankan perjalanan touring itu dari Bandung ke Timor Leste. Wow. Round trip. Pakai apa? Round trip pakai motor. Wow. Pulang pergi. Dan itu aku namain perjalanannya memperjalankan tadabur surat Al-Anbiya. Jadi suratnya para nabi gitu. Aku pengen ngerasain ujian ketika di jalan. Makanya safar itu kan dalam bahasa Arab itu ya perjalanan. Kalau di bahasa Inggris jadinya safar itu ya suffer mungkin, suffering, di pengorbanan gitu. Ada sesuatu yang saya pikir safari. Safari ya. Jadi safari. Nah, saya ke Timor Leste itu salah satunya menempa diri untuk kemudian di jalanan tuh beda. Ketika kamu di masjid kamu diapresiasi. Kamu dapetin privilege apapun tuh. Kamu disambut, kamu dikasih makan, minum semuanya. Kemudian pulang kamu dibawain oleh-oleh semuanya. Kadang kamu diberikan hotel. Tapi ketika touring, siapa kamu di jalan, kamu di apa juga gitu. Kamu nggak lihat, Pak, nggak tahu saya siapa. Aku Ustadz Boni, kan nggak penting juga. Itu nggak udah jalan. Gitu kan. Aku pernah, pas lagi touring, aku berhenti di salah satu daerah itu di daerah Demak. Pas di Demak didatangi sama anak-anak motor. Weh bang dari Bandung ya, iya gini-gini. Aku lagi ngevideoin pantai, dibikin story di IG.
Nah terus aku posting kan. Nah yang anak motornya ada sebelah aku ikutan. Oke, mau nggak aku tawarin kopi pangku? Apa tuh? Abang ngopi nanti sambil mangku perempuan kata. Aku tuh udah oh gitu iya. Ini teman aku udah pada ketawa nih, nggak tahu nih siapa yang diajak ngobrol. Aku diam, oh gitu iya. Atau abang mau apa? Mau minuman apa? Nanti kita bawa ini spesial pokoknya. Saya sambut di sini. Abang mau kemana? Saya mau ke Timor Leste. Wah keren. Wah udah mau dijamu itu. Qadarullah, tiba-tiba Bang Daniel datanglah jamaah yang lihat story aku di IG. Saat datang langsung bilang gini, Ustadz, itu tadi anak motor langsung bilang, Ustadz, yang mana Ustadz? Ini Ustadz. Astagfirullahaladzim, Ustadz, maaf tadi saya bercanda Ustadz. Aku langsung bilang, nggak apa-apa Bang, di mana kopi pangkunya? Jangan Ustadz, dosa Ustadz. Tiba-tiba jadi dosa. Lo tadi nggak dosa? Tadi nggak. Makanya itu banyak perjalanan hidup yang aku nikmatin itu. Dan aku tuh punya perspektif orang Timor itu galak. Jahat pikir aku tuh. Wah galak gitu. Suatu saat pas naik ferry. Jadi kan nyebrang tuh dari Banyuwangi ke Bali. Bali ke Lombok. Lombok NTB. NTB jalan sampai kemudian nyebrang lagi ke Labuan Bajo. Labuan Bajo lurus lagi nanti kemudian naik ke pelabuhan dari lupa aku. Lalu kemudian nyebrang ke Kupang. Tuh perjalanan dari titik itu ke Kupang itu sekitar 14 jam naik ferry. Di sebelah aku tuh ada abang-abang. Rambutnya dikepang ini hitam, kulit hitam. Orang Timor. Tato, orang Timor. Tato semua. Dia lihat aku, kurus gitu. Culun kan, kebayang pakai kacamata gitu. Lagi nunggu 14 jam main. Lagu NTT terus kan. Aku sampai ingat itu lagunya. Kalau kau suka kau bilang jangan. Itu saya jadi inget itu sampai aku songlistnya tuh ingat. Nah suatu saat aku tuh pikir nih kayak mau malak aku. Saya udah mulai deket-deket. Terus dia bilang dari mana Bang? Saya bilang dari Bandung. Mau kemana? Mau ke Timor Leste. Naik apa? Naik motor. Terus dia bilang apa Bang Daniel? Sudah makan belum? Wah gila. Saya bilang belum Bang. Kita makan. Abang mau ngemil tidak? Ini saya ada snack. Mau ngemil tidak? No. Itu kayak mau nangis. Saya bilang, kau nggak? Abang tidak kenal saya. Abang nggak kenal saya. Kenapa abang? Kita saudara katanya. Kita saudara. Abang tidak usah takut. Kalau di NTT nanti di Kupang ada apa-apa nanti abang bisa kontak saya. Banyak orang baik di NTT. Itu baru satu Bang Dani. Saya turun di Kupang. Saya ketemu seorang polisi, Polwan dari Polda NTT. Namanya Mami Ona. Saya masih ingat nama beliau, Mami Ona. Beliau seorang Nasrani. Dia pengen datengin aku. Aku dikasih tahu sama jamaah aku di Kupang, tolong datengin Mami Ona. Dia seorang polisi gini. Aku tadinya mikir, kenapa? Saya nggak mau ketemu polisi. Saya bilang, saya nggak ada urusan apa-apa juga gitu. Takut juga aku. Dari Polres ini. Ya, tapi Ustadz pengen didatengin katanya. Pas aku datang Bang Daniel. Itu Mami Ona, aku datang pakai motor ke rumah beliau. Beliau nangis kayak nyambut. Aku pikir gak pernah ada maksudnya saya datang ke masjid itu gak pernah ada yang nyambut saya sambil nangis tuh gak ada. Lah ini Nasrani nyambut saya nangis. Wow. Terus dia bilang gini Bang Daniel. Ustaz, saya senang Ustaz kesini. Ustaz, terima kasih Ustaz kesini. Sampai nangis. Ustaz boleh masuk dulu. Saya siapkan makanan nanti buat Ustaz. Ternyata pas gitu saya masuk, ada sekitar 15 anak muda di situ. Dan ternyata orang Jawa Barat. Dan mereka semua Islam. Jadi mereka ini tinggal di rumah Mama Ona. Dirawat sama Mama Ona. Diingatkan sholat sama Mama Ona. Dikasih makan sama pokoknya. Semuanya diperhatiin sama Mama Ona. Dan mereka tuh katanya ngefans sama Handi Boni. Begitu Handi Boni datang, Mama Ona ngerasa seperti orang tuanya. Saya bilang Mama Ona ini kan Nasrani. Beda agama sama mereka. Dia bilang, Ustadz ini saudara kita. Saya tidak mau ada saudara saya jauh-jauh dari Jawa Barat. Dia lupa sama agamanya. Dia tidak mau sholat. Dia harus tahu bahwa agama itu menjadi penguat hidup dia supaya dia jadi benar. Mama pengen ngerawat semua. Bahkan waktu itu pas COVID tidak ada boleh sholat id. Mama Ona yang izinin sholat id. Pasang badan di depan. Gila. Itu Kupang. Lanjut ke Kupang ke Soe. Di Soe aku bikin sumur di situ. Untuk tanahnya dari wakaf Muslim, kemudian menyatukan antara Katolik dengan juga yang Islam untuk sama-sama rukun. Dikasih sumur, sama aku bikinin sumur, dibantu sama Mas Ipo. Mas Ipo waktu itu tahu aku perjalanan di situ, asistennya kabarin Mas Ipo mau bantu bangun sumur karena per meternya tuh ada sekitar 1 juta per meter. Kemudian ada yang lucu, cari titik air yang mau digali di mana, pakai alat
alat tradisional, pakai lidi dibengkokin. Ustadz, ini kalau bengkok berarti airnya di situ. Saya bilang, Bapak, saya kalau korbanin 100 juta untuk hanya titik percaya di situ, tahunya tidak ada, rugi saya. Akhirnya panggil dari Kupang, bayar 15 juta. Datanglah tim dari Kupang, pakai alat canggih. Titiknya sama titik si Bapak tadi. Dibikin sumur. Jadi sumurnya kasih nama ini air boni katanya. Air boni. Saya bilang, gak usah Bapak, pakai nama air boni. Kan bukan saya saja. Saya cuma menginisiasi. Oh tidak Ustadz, di kita boni itu artinya sumur. Gak usah GR juga. Gak usah GR juga. Nah dari situ ada cerita. Kemudian ya kita jadi akur, alhamdulillah muslim. Saudaraan tak bantu. Kemudian saya bantu daerah-daerah di daerah Soe. Itu ada teman saya namanya John Belegur. Itu beliau marga dari sana. Tapi beliau support sekali saya pada Katolik. Beliau jaga saya dakwah ke daerah sekitar situ sampai kemudian ke Timor Leste. Apa hikmah pembelajaran yang ingin saya ambil semenjak saya touring di NTT itu? Pertama, saya break the limit dari hidup saya sendiri. Saya jemput masalah. Sebenarnya semakin saya perjalankan hidup ternyata kita makin dikuatkan dengan itu semua masalah. Semakin saya jemput masalah dan menjemput sesuatu yang kayaknya gak mungkin saya bisa lakuin, ternyata ketika dilakuin bisa juga kalau kita terus mau ngelakuin. Yang kemudian yang ketiga, perspektif saya terhadap masyarakat Indonesia indah sekali benar-benar. Saya memperjalankan perjalanan dari Bandung sampai Timor Leste, itu saya menemukan kultur masyarakat yang sangat indah. Sehingga kalau Bang Dani misalkan naik pesawat dari Jakarta ke NTT, mungkin akan ada shock culture duluan. Tetapi ketika menemuin, akhirnya kayak ada siroh perjalanan Nusantara yang dulu itu indah sekali. Dan kalau kata Bang Daniel, damn, I love Indonesia. Bener, aku sangat mencintai Indonesia. Dan aku kasih oleh-oleh, ini selendang yang aku pakai, sal pertama yang aku dikasih ketika aku sampai tanah Timor. Itu sal ini yang saya oleh-olehkan hanya untuk Bang Daniel. Serius? Shawl ini. Come on. No. Ini shawl. Wah. Buat aku dulu foto, nanti ada fotonya di IG aku dipakai di sini ketika aku pencapaian papa touring seumur hidup terjauh. Dan aku round trip itu Bang Dani ke Timor Leste. Wow. Nah ini shawl pertama yang diberikan sama kepala suku sana sampai penghormatan, kata beliau, Ananda sudah ke sini, kami di sini 100% Nasrani. Ananda kami terima dengan baik, tolong ceritakan ke orang-orang Indonesia bahwa kita ini bersaudara. Kita jangan lagi bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kita jaga tanah air kita. Bapak sudah merawat kamu. Ini penghormatan, dikasih shawl. Saya dilingkarkan di sini. Pakai adat. Disambut dengan adat di situ. Wow. Nah ini shawl yang tadi saya pas sebelum berangkat, saya ngefans sama Bang Dani. Saya mencintai beliau. Saya ingin kasih apa, saya itu enggak punya apa-apa. Sesuatu yang mewah saya nggak punya. Saya kira ini salah satu kenangan dalam perjalanan hidup saya itu momen. Ini simbol persaudaraan saya dengan orang-orang Timor Leste, dengan orang Timur, dan saya serahkan ke Bang Daniel. Wah, gila. Harus direkam begini juga dong. Wah, thank you Ustaz. Wah, that's beautiful. This is beautiful. Pokoknya too beautiful. Adanya sekali lagi ada podcast ini, saya cuma berharap ya kita ini harus saling mencintai karena Tuhan. Indonesia ini jangan banyak rusuh, jangan banyak bermusuhan. Kita tahu kalau kejahatan itu tidak baik, tapi kita jadilah manusia yang baik supaya kejahatan itu nanti tertutupi dengan nilai-nilai kebaikan. Amin. Barakallah. Wow. Wow, ini spesial banget asli. Yes, wow, thank kenangan you. Tuh. Thank you. Wow. Insyaallah. Alhamdulillah. Wow. Ini... Kok dipakai Bang Dani jadi ganteng ya? Kok aku jadi kucel ya? Gue taruh di podcast ini dong. Oke. Ariel Noah banget gitu ya. Iya benar. Oke, vokalisnya Aerosmith tuh. Iya gitu ya. Nah ini boleh tuh dipajang. Maaf ya Bang. Jadi mereka tuh setiap kita ke desa sana, mereka selalu kasih shawl. Mereka selalu kasih shawl, kemudian kasih penghormatan. Jadi ada sopi, minuman keras itu ya dari sana. Dan juga ada namanya sereh yang buat dimakan. Nah, karena aku nggak minum sopi, aku selalu makan sereh sebagai penghormatan. Untuk menghormati adat mereka. Dan Masya Allah mereka itu luar biasa. Sambut aku, layani aku, jagain aku. Kemudian ya tadi semua diperhatiin. Dan ibu-ibu di sana tuh sangat, wah,
anak sampai di daerah tuh ada yang aku bikin sekolah dadakan di daerah sana sama teman-teman dari ITB, dosen dari ITB. Aku touring itu sekitar berempat. Ada Papap, kemudian ada orang ITB sama orang pengusaha yang kemudian memikirkan apa yang bisanya usaha buat di mereka yang kemudian kita bisa bangun di sana. Karena hadirnya kita tuh harus solving the problem gitu. Jangan kasih problem, coba gimana cara kita bisa bantu saudara kita yang di sana. Dan alhamdulillah ya, tindak lanjut berikutnya aku ke sana ditemenin sama dakwahnya Human Initiative juga. Jadi waktu itu Human Initiative ada program Idul Adha tahun kemarin dan aku minta titiknya di titik itu, titik daerah NTT. All the way ke Timor Leste, ke Kupang atau ke daerah waktu itu daerah sebelum Soe, deket Soe, deket Soe yang aku bangun. Dan di Soe itu ada satu kampung namanya ada Abah, aku suka manggilnya Abah, dan beliau kepala suku itu sampai ngasih marga. Kalau kamu suatu saat punya anak laki-laki, tolong pakai marga namanya Anabano. Dan qadarullah anak aku yang keempat laki-laki. Sehingga namanya Muhammad Musa Rijal Nurullah Anabano. Dan kemarin pas aku sama HI ke sana untuk program kurban, kita ada ratusan hewan kurban yang kita sebar di daerah timur termasuk Soe dan sekitarnya. Itu saya liatin foto anak aku. Ini Abah, ini anak saya. Ini nama Anabano. Kata Abah, Bang Boni coba kirim ke saya nanti di WhatsApp, saya sebarkan ke keluarga supaya mereka tahu kalau ada marga Anabano kulit putih itu pasti keturunan Handi Boni, kata. Dan sampai sekarang hubungannya baik, alhamdulillah. Sorry, tadi Human Initiative itu apa ya? Jadi Human Initiative ini lembaga filantropi yang ada di Indonesia yang kemudian fokus ke lembaga kemanusiaan sosial juga. Dan alhamdulillah sejauh ini aku berjalan bareng dengan mereka di Indonesia, juga di Korea dan juga di Jepang. Dan kalau di Indonesia program-program sosial kemanusiaan kebencanaan juga ada tangkap bencananya. Dan beberapa kayak komunitas K-popers juga banyak support gerakan ini loh. Yang aku ya, kayak yang ada itu kemarin dari komunitas ARMY. Army ngegalang dana untuk satu program di Human Initiative dan kompak banget ternyata, Bang. Yang selama ini aku bilang, orang tuh kenapa sih harus selalu cinta Korea gitu. Ternyata kalau nanti, makanya tadi makin kesini kita makin pelajari, saya tuh nggak boleh banyak menjudge orang. Kita mungkin belum kenal aja lebih dekat, lebih jauh. Ternyata ARMY ini bikin gerakan donasi barengan Human Initiative untuk gerakan sosial kemanusiaan. Amazing. Termasuk sampai ke luar negeri, ada di Australia, Human Initiative ada di Korea, di Jepang, di UK dan di beberapa negara yang lain. Wow, oke. Kalau aku yang nemenin baru di Jepang dan di Korea itu di program untuk pemberdayaan pendidikan di PMI, pekerja migran Indonesianya, supaya mereka kalau kerja di luar negeri, lu punya penghasilan gede, lu kerja yang bener, lu fokus, bukan lu nggak boleh having fun, lu ngabisin duit lu karena itu duit lu sendiri sebenarnya, tapi mulai punya responsibility terhadap hidup kamu tuh, tanggung jawab gitu. Bikinlah mapping of life, hidup kamu mau ngapain nih. Kalau 4 tahun 10 bulan visa kamu mau ngumpulin uang buat apa, investasi apa, mau belajar apa, kemudian upgrade diri kamu di situlah. Karena kesempatan kamu. Nah, itu mungkin tugas aku ketika barengin Human Initiative di sana. Jadi ya nggak cuma melulu tentang harus ngaji. Ya orang mabuk diajak ngaji kan susah. Tapi kalau orang mabuk gini, Bang, abang kalau punya uang daripada dipakai itu buat apa? Ini kan kita bisa ngajak diskusi itu, Bang, kepikiran nggak kalau kita buat begini, orang tua lu begini. Itu kayak ketika aku jelasin itu rata-rata mereka malah berhenti minum. Karena mereka mikir, daripada gue beliin buat gini, ini gue fokus buat bantu orang tua gue. Gue bisa, kalau daripada gue begini gitu loh. Bahkan sama aku ada yang sedikitnya daripada gitu udah main game. Ya kalau dalam Islam tuh mudorotnya lebih kecil gitu. Jadi sama aku dibikin games, main Mobile Legend, main Mobile Legend bareng, ayo main game bareng. Tapi itu jadi kemudian pelampiasan daripada kamu melakukan sesuatu yang lebih mudorot gitu. Alhamdulillah, itu teman-teman Human Initiative tadi. Wow, Kang Boni, balik lagi nih nanya, kayak sekarang ini kan kayak tadi deh, banyak di lingkungannya Kang Boni itu yang ayahnya masih hidup tapi tidak hadir dalam hidup mereka sampai akhirnya banyak yang manggil Kang Boni itu sebagai papap gitu kan. Nah, sebenarnya untuk
susah juga ya, karena sebagai seorang ayah kita juga nggak bisa ngejudge mereka juga memang keluar, mereka nyari uang untuk anak-anaknya, untuk kesejahteraan istri dan anak-anaknya, keluarganya, kayak tanggung jawab seorang laki-laki aja gitu. Tapi ya anak tumbuh tanpa sosok ayah. Sampai akhirnya harus digantiin sama Kang Muni gitu sebagai papap gitu. Nah, sebenarnya keluarga yang ideal tuh seperti apa kalau misalnya dari kacamata ya Kang Muni? Yang pertama aku ngelihat ya tadi ya, ayah itu sebagai sosok pemimpin ya. Maka kemudian ibu itu sebagai madrasah pertama bagi anaknya. Artinya apa tuh madrasah? Madrasah itu menjadi guru pertama atau tempat belajar pertama bagi anaknya gitu. Dan ayah itu ya sebagai pemimpinnya. Sehingga sebetulnya tujuan dalam pernikahan kalau di Islam pertama memang jadi ibadah, atau simpelnya untuk kita umumnya bahwa menikah itu adalah untuk sama-sama menguatkan hubungan kita baik bersama dengan Tuhan. Jadi makin semangat untuk kemudian mendekati Tuhan dengan adanya partner in heaven tadi ya, ada dengan istri. Dan di keluarga juga bukan jadi istri itu masalah buat saya atau saya itu masalah buat istri. Justru istri itu adalah potensi amal soleh saya, potensi amal baik saya, dan saya juga potensi amal baiknya istri. Nggak jadi yang bersabar dan bersyukur. Saya bersyukur mendapatkan istri bersabar mendapatkan saya, nggak gitu konsepnya. Tapi ya senantiasa sabar dan syukur itu hidup. Maka kemudian keluarga itu menjadi tarbiyah atau pendidikan. Di dalam keluarga itu pemimpin terutama laki-laki itu mendidik anaknya dan istrinya. Makanya kenapa kalau Jumatan salah satu filosofinya Jumatan tuh yang hadir ya laki-laki. Karena itu yang hadir itu adalah pemimpin dan calon pemimpin. Ya kalau kamu pulang dari Jumatan tuh ya ceritain ke istri dan anak. Tadi apa yang sudah kamu dapatkan. Sekadang kita tuh cuma nitipin anak tuh pinter, soleh tuh di sekolah. Padahal kata Ki Hajar Dewantara sukses mendidik anak itu 3. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Maka peran orang tua itu penting banget untuk kemudian menjadikan anak itu punya lingkungan di keluarga yang kondusif dan baik gitu, sehat dan menyehatkan. Lalu kemudian prinsip yang ketiga itu rumah tangga itu atau keluarga itu menjadi dakwah atau saling mengingatkan di antara satu dengan yang lainnya. Aku tuntas dengan diriku, lalu aku menuntaskan dengan istriku, lalu kita menuntaskan dengan anak, baru kemudian membangun baik hubungan dengan tetangga. Nah ini ada cerita tentang Daniel tetangga kamu. Aku punya tetangga Chinese. Ya Mam, Chinese agamanya lain. Ketika mereka lagi adain kegiatan rohani di rumah, tuh aku inisiatif panggil satpam untuk menjaga. Dan aku juga markirin. Aku ikut markirin supaya nggak mengganggu masyarakat yang lain. Tiap kita pulang dari luar negeri atau dari daerah, pasti tak ingat kasih hadiah. Yang momen harunya Bang Daniel, mereka harus pindah karena kita sama-sama ngontrak di situ. Aku ngontrak di situ, dia juga ngontrak di situ. Cuman yang dia harus dipakai. Akhirnya dia pindah itu, mereka datang ke rumah. Hanya rumah kita. Dari sekian banyak rumah, hanya rumah kita. Kemudian si cicinya bilang, Ustadz, kami ini tidak akan pernah bisa dapati kembali tetangga sebaik Ustadz. Terus aku bilang, Ci, bukan saya yang baik. Tapi memang Nabi saya perintahkan saya tuh harus wa'akrim doifahu. Saya harus hormati tetangga-tetangga saya. Even dia berbeda agama. Nah ini salah satunya bentuk ekspresi dari keluarga. Ketika kita sudah tuntas dengan diri kita, keluarga, berikutnya kita keluarkan bahwa nilai-nilai ini harus dibawa keluar. Supaya orang itu ngerasa indah dengan Islam. Supaya orang itu merasa nyaman dengan Islam. Dan harus kita perkenalkan. Lalu fungsi yang ketiga itu falah. Falah itu kemenangan. Makanya ada setiap azan itu kalimat hayya ala falah. Maksudnya marilah kita menuju kemenangan. Kemenangan yang paling sejati itu adalah ketika telapak kaki kanan kita ini menyentuh surganya Allah. Maka sebetulnya kamu bisa cari banyak bahagia di dunia, tetapi ketahuilah kebahagiaan sejatinya itu nanti di akhirat sana. Even saya nggak pernah ketemu sama istri saya, nggak apa-apa. Nanti kita ketemu lama-lama di surganya Allah. Itu yang lebih abadan-abadan, keluarga. Nah saya kira idealnya secara kita jadilah seorang ayah yang punya
family time, quality time dengan istri dan anak. Jangan cuma iklan teh doang yang bisa kayak gitu. Harusnya kita bisa ngobrol. Kenapa kita tuh kadang lebih baik sama wanita yang lain daripada istri kita sendiri. Kalau ngobrol sama perempuan yang lain semangat, kalau sama istri sendiri kayak banyak keselnya. Karena kebaikannya banyak. Istri itu kan pengennya ditenangin. Kalau nangis pengennya bersandar di pundak kita. Ya siapkan sandaran yang terbaik di pundak kita. Dan pegang tangan untuk saling berbicara, ngobrol. Dari hati ke hati. Dulu juga aku gak kayak gitu banget gitu. Tapi selepas kemudian aku pelajari sirah dan juga nonton drakor. Ya termasuk saya gak terlalu sibuk nonton drakor sih. Karena kan aku terlalu sibuk ngapalin Quran dan hadis ya. Kenapa sih ketawain kayak gak percaya? Kamu tahu Hometown Cha-Cha-Cha gak? Tahu kan? Film tahu Kim Sen Ho sama si Mina 16 episode itu ngajarin aku yang oh gini ya sikap ke perempuan tuh harus kayak gini ya. Harus sebaik ini ya. Terus aku nonton lagi. Apa namanya? Apa Cha-Cha-Cha? Hometown Cha-Cha-Cha. Hometown Cha-Cha-Cha. Dan aku kemarin aku udah foto di sana ya gitu. Aku datengin lokasi syutingnya. Oh oke ini. Sengefans itu gitu aku kayak ke serial yang aku pikir aku gak pernah nonton drakor Bang Daniel. Kalaupun nonton aku senengnya fighting, kekerasan gitu ya. Tiba-tiba nonton Hometown Cha-Cha-Cha yang Oke, jadi mellow sendiri ya. Dan aku film yang kayak ini kok aku banget ya, kayak aku dulu gitu, kayak aku sendirian, gak ada yang peduli, terus diselamatin sama perempuan, dan itu dia yang bisa menenangkan psikis aku cukup dengan mengatakan tenang, ada aku, ayo kita bareng-bareng ngebaik, aku bakal nemenin susahnya kamu. Nih dia nih kan nerima aku ketika aku bukan siapa-siapa dan bahkan aku lagi jatuh Bang Daniel. Dia nikahin aku tuh dalam keadaan kayak gitu kan, dibayar. Apa jatuhnya itu? Maksudnya, aku hancur. Oke. Kemudian yang kedua, aku jauh dari Tuhan. Ayo. Siapa wanita yang pengen punya suami kayak gitu? Pemabuk mesti jauh dari Tuhan. Banyak maksiatnya. Jadi kan dia cuma bilang, ya aku mau sama kamu karena ketika Allah mempertemukan aku dengan kamu sampai di titik ini kemudian kita akan menikah. Mesti ada alasannya. Salah satunya bisa jadi wasilah itu jalan. Bisa jadi jalan berubahnya kamu itu adalah aku. Dan aku berusaha untuk jadi itu. Makanya aku bilang sama dia, ketika dia tanya, ada gak yang lebih cantik dari aku? Aku bilang, ada. Dan banyak. Terus dia bilang, ya udah nikah aja sama mereka. Terus aku bilang, ada dan banyak, itu belum tentu mau. Sama Buni gitu. Iya sama aku kan, belum tentu mau sama aku kan. Mau sama mereka atau? Iya. Mereka mau gak sama aku kan belum tentu. Yang kedua, kalaupun mau, apakah mereka itu sesabar kamu ngadepin aku? Ungger. Jijik. Nah itu tuh. Nah belajar jadi ayah, jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik. Iya, apaan tuh drakor? Ideal ya. Belajar dari drakor loh. Aku udah drakor kayak gini ya. Oh oke. Akhirnya harus kayak gitu. Akhirnya dengerin ceritanya, kemudian ngobrol. Kayak kita punya waktu kayak untuk menentukan GBHK ya, garis besar haluan keluarga. Maksudnya kamu mau ngapain nih? Kamu keluarga mau ngapain? Terus kita profiling anak kita satu-satu, ada raportnya, ada Kansa, Hasna, Azam, Musa, dan aku menerapkan kayak dulu aku gitu ke orang tua bahwa aku nggak pernah maksa anak aku sholat. Aku nggak pernah memerintah dia sholat. Yang aku berikan adalah aku fahamkan kenapa kamu harus sholat. Oke, aku nggak pernah Kansa kamu harus sekolah, nggak pernah. Aku selalu bilang, kira-kira kamu kenapa sih butuh sekolah? Gitu. Dan ketika usia kelas 3 SD itu udah aku selalu ajak ngobrol. Dan kelas 6 tuh dia kayak, aku harus sekolah. Gitu. Bahkan anak aku sekarang yang kedua, Hasna itu, kalau nggak sekolah tuh nangis. Dia harus sekolah dan harus punya tugas gitu. Karena dia kan kayak, aduh aku tugas apa ya? Aku kasih tugas dong. Jadi kayak gitu. Kalau yang pertama kan kemarin kayak, Dedi aku kalau ke sekolah ini kayaknya kurang kompetitif deh. Aku butuh sekolah yang kompetitif. Nah sekarang sekolahnya dia emang semi homeschooling berarti ya. Seminggu 3 kali dan dia bisa milih pelajaran yang lain dan yang dia suka. Gak apa-apa kamu. Yang penting kamu suka menjalankan itu dan kamu paham kenapa kamu harus ngelakuin itu semua. Jadi jangan pernah kamu ngelakuin sesuatu yang kamu gak ngerti kenapa, gak tahu dan sebenarnya gak mau. Itu namanya pemerkosaan dalam hidup. Nah, ya oke, kamu pelajari itu. Nah itu terjadi dialog. Jadi ada meeting antara aku dengan Mamam
Untuk pertamanya kalau belum bisa berarti diajak ngobrol pelan-pelan dulu, atau kalau nggak bisa diajak jadi partner, cobain kamu dulu berubah untuk kemudian kasih contoh kepada lawan pasangan. Lalu kemudian yang kedua, ajak ngobrol yang terlibat. Kalau aku sama mamam tuh ada pertemuan keluarga yang itu meeting juga bareng, karena kalau dulu anak aku yang kedua itu ada 90-an alergi. Jadi aku harus menyampaikan ke keluarga, anak aku tuh nggak boleh makan A, B, C, D dan seterusnya, nggak boleh ini. Nah, dari wasilah itu akhirnya jadi pertemuan keluarga yang akhirnya kita bisa saling ngingetin gitu. Yang dan aku jadi tahu ada kesulitan apa yang kita bisa sama-sama bantu gitu. Jangan sampai keluarga aku atau saudara aku itu dibantu sama orang lain, padahal aku keluarganya. Kok aku kayak sedih gitu nggak bisa bantu gitu. Itu setiap Senin tuh. Ada ngadain itu setiap Senin. Senin aku mamam sama keluarga kecil, aku mamam bibi mertua aku karena serumah sama anak-anak. Tapi sebulan sekali tiap kadang Jumat tiap malam itu kita ngumpul sekeluarga besar. Gitu. Untuk kayak nge-update semua informasi semuanya. Dan aku ngasih ilmu juga ke mereka, aku cas ilmu juga. Nah, bibi juga nggak cuma sekedar bibi cuma bersih rumah, masak, ngepel. Aku ajak bibi juga untuk ngapalin Quran, ngelakuin kebaikan, ngajarin anak-anak, termasuk tanggung jawab untuk bangunin kita. Kalau misalkan suatu saat aku kan ada hilafnya juga, aku capek, ketiduran, nggak sholat subuh atau subuhnya kesiangan, maksudnya itu kan bisa bangunin aku, bibi. Tugas bibi itu harus sampai bangunin aku, ngingetin kita ibadah. Nah, alhamdulillah sejauh ini kita sudah 3 kali ganti pembantu. Maksudnya bibi aku tuh sampai bilang, Ustadz saya tuh ya jadi pembantu tuh udah sering, tapi kok di sini tuh ngerasa jadi kayak pesantren. Padahal enggak, bi santai aja. Nah, alhamdulillah bibi kita alhamdulillah dekat semua, bibi-bibinya dekat. Kita ada alhamdulillah ya, Bang, kayak menurut saya ya kayak ini kebaikan lah, insya Allah kebaikan. Sampai bibi kita yang pertama yang kedua itu sampai bilang, saya tuh nggak akan pernah ya dapat majikan kayak Ustadz gitu. Maksudnya kita makan ya makan bareng gitu. Kadang kita kalau liburan aku tukang foto bibi. Aku yang motoin bibi, aku yang ngajak bibi jalan, aku bawain tasnya bibi. Jadi masih nerima lamaran jadi bibi kan? Dan gajinya pasti UMR. Maksudnya aku tuh pernah suatu saat kesulitan bayar gaji bibi karena nggak boleh dolim sama orang kan. Saya tuh kesulitan bayar gaji bibi. Terus mamam tuh cerita, ini kita belum bayar gaji bibi. Kok aneh, rizkinya nggak ada. Allah nitipkan amanah, kok rizkinya nggak ada, tuh aneh. Jangan-jangan ada tugas bibi yang bibi sebetulnya bukan tugas bibi, tapi bibi kerjain itu. Sehingga kemudian bibi mungkin nggak ridho. Sehingga mempersulit rizki kita, karena kita zolim sama dia. Udah, naikin aja gajinya. Akhirnya tak naikin gajinya, malah ada rizkinya. Jadi ketika naikin gaji itu bukan sombong, tapi sebagai bentuk bahwa saya tuh tidak boleh tidak menghormati orang yang bekerja. Bahwa kata Nabi, bayarlah upah itu sebelum keringatnya mengering. Bahwa kita tuh jangan sampai menghinakan yang bekerja dengan kita. Harus senantiasa. Kalau orang yang di luar itu dapat kita muliin, loh ini kok orang-orang yang dekat kamu nggak bisa kamu hormati. Kayaknya kayak ada perusahaan atau kantor yang Islami. Wah, ini sih kita kantor Islami, tapi kamu ke karyawan kok zolim, tuh aneh. Iya kan? Kenapa nggak mulai dari karyawan kamu sendiri? Bahwa karyawan kamu betul-betul bahagia dan nikmat ketika bersama dengan kamu, karena mempraktikkan nilai-nilai Islam juga. Nah, begitu mungkin Bang Daniel. Kalau aku dalam rumah tangga seperti itu, membuat profiling, karena ada ayat di Ar-Ra'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan sampai kamu menghardik anak yatim. Yatim itu kan tidak punya ayah. Bisa jadi tidak punya ayah, atau ada ayah tapi tidak ada sosok ayahnya. Peran ayah yang tidak ada. Apa peran ayah? Mengedukasi, membersamai, memberikan kasih sayang, pengertian. Yang sehingga akhirnya menurut aku Indonesia mungkin kekurangan vitamin ayah, vitamin A. So good. Untuk kemudian ayah itu harus just drop your phone for a while and then talk the other gitu. Kan bisa ngobrol sama anak untuk sekedar sayang lagi apa, kemudian peluk. Itu kayaknya lebih berkesan. Terakhir Bang Dani tentang ayah. Kita umroh. Saya umroh dan aku ketika umroh bawa jamaah tuh mesti tak tanyain satu-satu. Kalau ada yang sakit apa ya, aku nggak mau jamaah aku tuh kesulitan dalam ibadah di umroh, karena itu pestanya mereka. Ayo tak bantu ibadah. Termasuk yang kecil, yang sepuh ya tak bantuin. Selesai umroh, pas saya pulang di Bandara Soekarno-Hatta, itu ada anak yang jamaah kita itu masih SMP. Itu tiba-tiba bilang gini ke saya, Ustadz, aku boleh bilang terima kasih nggak? Aku bilang, boleh, kenapa? Iya, aku makasih ya. Aku ngerasa punya ayah. Terus
Kayak kenapa? Terus dia bilang, aku gak pernah ditanya udah makan atau belum sama ayah. Tapi Ustadz suka nanya kayak gitu. Aku gak pernah ditanya kamu sehat sama ayah. Tapi Ustadz nanya kayak gitu. Terus dia bilang, kayak aku tuh sekarang sedih karena aku mau pisah sama Ustadz. Gitu. Ustadz nanti masih mau gak balas WhatsApp aku kalau aku pengen curhat? Boleh kata aku, karena kan kamu adik aku juga. Nah dari situ aku tuh suka mikir, ya Allah, banyak ya anak tuh yang butuh kasih sayang orang tuanya. Sehingga akhirnya kalau di majlis Papa selalu bilang, siapa yang bawa anak ngajinya, Papa ada rezeki pasti Papa kasih. Karena pengorbanan ibu untuk ngaji bawa anak itu berat. Itu ada pasti berat. Ya. Dan juga anak itu kadang nggak bahagia ketika di rumah karena mungkin orang tuanya banyak masalah KDRT, sehingga akhirnya stres. Makanya Papa suka, ayo yang butuh ngobrol ya, jangan sampai Papa nggak tahu masalah teman-teman Papa nggak bisa bantu apa-apa. Kamu bisa dengerin nasihat, kamu kasih nasihat, tapi jangan sampai kamu ngelakuin sesuatu yang merusak kehidupan kamu. Papa sedih. Makanya saya itu ngedengar ada berita di daerah saya, Bang Daniel, seorang ibu dan kemudian anaknya. Terus saya ngerasa berdosa. Kok jadi saya ngerasa salah? Kok saya nggak datang ya? Saya nggak jelasin ke ibu ini. Kok saya waktu itu ya saya nggak tahu, ya Allah, saya nggak tahu ya Allah. Kalau saya tahu mungkin saya pasti bantu semampu saya. Sangat luas di masyarakat kita ini, apalagi masyarakat saya. Ya Allah, seandainya ada yang nggak saya ngerti, saya minta taubat sama Engkau ya Allah. Karena cuman ini yang saya bisa. Termasuk kita bikin gerakan JBI, Janda Berdaya Indonesia. Semampunya saya berusaha menyantuni janda yang saya tahu aja, karena janda di kita kan nggak disantuni negara seperti di Jepang. Akhirnya janda-janda yang di jamaah, siapa yang kesulitan biaya sekolah, kalau Papa masih bisa ada rezeki Papa bantu. Kalau misalkan ada yang kebutuhan pokok kayak beras, kita kasih juga. Papa ada rezeki ya Papa kasih. Makanya mohon sewa Mas Daniel, baru tadi malam kita itu di Boyolali, baru tadi malam itu ada jamaah Papa di Boyolali bilang ini, Ustadz itu kenapa nggak punya rumah? Saya bilang, saya ya alhamdulillah memang belum punya rezeki buat beli rumah. Yang kedua, kok saya tuh malu kalau saya punya rumah bagus tapi saudara saya atau ada jamaah saya yang kesulitan tuh saya nggak suka gitu. Itu dia sampai sedih. Akhirnya tadi malam, Ustadz saya mau kasih Ustadz rumah pertama dalam hidup, dikasih di Boyolali. Dibangunin rumah. Wow. Dan saya bilang saya terima, cuman saya tuh nggak bisa jauh dari ibu. Makanya kenapa sekarang saya ngontrak dekat ibu, karena selama ibu saya hidup itu ratu hidup saya. Sakitnya ibu saya harus nggak mau jauh, tapi ya saya terima, nggak apa-apa, nanti saya sekali-kali ke sana. Cuman saya izin masih pengen di sini. Nah itu mungkin Bang Daniel, filosofi saya sebagai seorang ayah ketika hidup dan berusaha untuk menjadi problem solver di tengah kehidupan masyarakat semampu saya mungkin, baik anak muda ataupun yang usia lebih tua. Kalau di anak muda, kenapa saya bilang anak muda please jangan pacaran, please jangan galau-galau. Aku pengen Indonesia tuh punya anak muda yang berkualitas gitu, yang fokus sama kehidupannya. Jangan kena distraksi yang lain. Lu kuliah ya kuliah gitu, dan jangan kena distraksi yang oke, itu jadi penyemangat hidup lu ya oke, tapi ketika at the moment kamu sakit hati ya back to the track lagi dong. Balik lagi dong ke track. Terus jangan selalu bilang jangan suka galau-galau, dengerin lagu jangan yang galau-galau gitu ya, yang semangat gitu dong. Karena ya Indonesia dari dulu kenalnya lagu yang semangat gitu. Iya kan Bang Daniel? Coba nanti mbaknya lagi galau dengan 17 Agustus, kayaknya lebih semangat deh kehidupannya. Kalau mau nyobain ya. Iya, lagi putus cinta habis itu dengerinnya Maju Tak Gentar. Iya kan, coba bikin story. Coba mau bikin story yang lagunya galau-galau tuh kayak pengen divalidasi pengen diapresiasi setiap lukanya. Coba kalau posting lagunya tuh lagi sedih tapi posting lagunya Maju Tak Gentar, tuh kayak ada spirit gitu di hidup itu untuk terus maju juga, kan. Satu-satunya lagu Indonesia yang mellow, bukan satu-satunya sih, kayak salah satu lah. Di zaman dulu itu lagu Syukur yang dibuat oleh Habib Muthohar. Dan itu penuh makna. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh, kan gitu. Nah, harusnya
pun lagu melo pun bikin kita tetap cinta tanah air. Lah ini ada lagu kita dengerin malah jadi nggak mau semangat hidup. Makin hancur. Makin hancur. Jangan dong. Nah itu dakwahnya Papa ke anak muda. Kayak gitulah Bang Dani. Maaf ya aku kemana-mana ngobrolnya ya. Gue seneng banget tapi gue so many values. Gue kadang-kadang ya, gue tadi keinget satu hal sih, karena gue kayak ada satu saat ketika gue lagi ya dengan kesendirian, lagi mikir-mikir. Gue sekarang ini sebisa mungkin kemana-mana nggak pakai musik di dalam mobil gitu. Jadi biar itu menjadi dialog gue sama Tuhan. Bener-bener. Kayak kalau misalnya lagi jalan-jalan kemana-mana nggak pakai AirPod atau earphone gitu untuk dengerin musik atau apa. Jadi dalam keheningan itu kita bisa lebih observe, kita bisa lebih introspeksi, kita bisa lebih ngobrol dialog sama Tuhan. Dan ada satu momen ketika kayak gue ngerasa kepikiran aja gitu ya, Neil, lu selama ini udah ngomong value-value yang bagus banget di mana-mana, di podcast, di kita lagi ngobrol di sini, gue belajarin juga banyak, dan habis itu gue juga ngobrol kayak ketika gue di interview ngasih value bagus banget. Tapi kapan terakhir lu ngasih value ke anak lu sendiri? Waduh, gila. Jadi selama ini gue kayak pengen belajarin soal value dan gue pengen memberikan value itu hanya untuk likes. Hanya untuk komentar dan engagement, hanya untuk ketika orang bilang wah gila, bijak banget Neil, bagus banget, bla bla bla, gila gue, whatever. Kayak gitu. Itu yang aku rasain banget. Kata mama, you become real superhero when you're outside. Kamu jadi superhero banget ketika di luar. Tapi kamu gak jadi superhero di rumah ini. Kan itu kan kena gitu kan. Kayak wah gila. Oke Tuhan. Jadi kemarin gue baru mulai tuh, gue kayak baru seminggu ini. Bayangin podcast ini udah 5 tahun, tapi baru seminggu ini ngomongin ke anak-anak gue tentang value-value yang gue pelajarin gitu. Kayak keren banget. Apa ya? Kadang-kadang yes kita hadir dalam kehidupan anak kita, tapi kita tidak pernah mewariskan apa-apa, apalagi khususnya tentang prinsip atau value atau nilai-nilai kehidupan kita gitu. Jadi gue lagi ngebiasain banget sih, dan kayak tadi tuh gue suka banget setiap Senin atau setiap Jumat malam sebulan sekali gitu untuk ngomongin dan nge-update semuanya, apa yang kita pelajarin, apa yang kita syukurin, apa pelajaran yang kita bisa bagikan kepada keluarga kita gitu. Itu inspiring banget. Alhamdulillah. Ya karena hidupnya nggak lama ya kan. Jadi ada nasihat malaikat Jibril itu ke umatnya Nabi gini, Ismasyita fa innaka mayitun. Kamu tuh silakan mau berbuat sesuka kamu di dunia ini, suatu kamu bakal mati. Wa ahbib masyita fa innaka mufarikotun. Silakan kamu mencintai apapun dan siapapun, suatu saat kamu akan berpisah juga. Wa amal masyita fa innaka majyun bihi. Dan silakan kamu beramal sesuka kamu, suatu saat kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dari nilai-nilai ini tuh akhirnya jadi penjalanan hidup, bahwa ketika aku mengetahui saya akan mati, maka saya harus lakukan yang terbaik. Kalau dalam prinsip Jawa tuh ada falsafah ojo leren dadi wong apik, jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik, atau urip iku urup atau urip iku murup, bahwa hidup ini harus senantiasa menyala dan memberikan menyinari gitu ya, berinspirasi. Lalu kemudian ada kalimat urip iku wang sinawang, bahwa hidup ini hidup orang lain yang suka kamu lihat itu belum tentu aslinya tuh bahagia. Jadi jangan terlalu silau. Buat kehidupan itu menjadi lebih sederhana, yaitu ya mensyukuri apa yang ada dan bersabar untuk sesuatu yang belum hadir. Dan untuk kemudian tentang mencintai, saya harus bersiap berpisah dengan apa yang dicintai. Karena ya tadi Bang Daniel, ketika saya mencintai istri saya, sangat mencintai saya, suatu saat istri saya misalkan duluan, bukan berarti hidup saya juga selesai. Begitupun sebaliknya ketika aku nggak ada. Makanya aku bilang ketika mama, kalau aku meninggal duluan, kamu mau menikah lagi atau mau gimana terserah, itu pilihan kamu. Terus dia bilang ya aku nggak akan nikah, aku pengen sama-sama kamu lah, meskipun kamu udah nggak ada. Saya bilang nggak apa-apa, katanya enggak. Terus dia nanya lagi, Pap, kalau aku duluan, Papa mau nikah lagi atau enggak? Terus aku bilang, nggak usah nanya pertanyaan yang kamu udah tahu jawabannya. Pinter banget jawabnya. That's so good. Gila, itu belajar dari Caca tadi kayaknya. Nggak, artinya ya maksud aku tuh, satu saat kita kan saling meninggalkan. Berpisah itu sebuah kepastian. Ditinggalkan atau meninggalkan itu sebuah jawaban. Maka
lakuin yang terbaik. Yang terakhirnya ya kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap efek dari apa yang kita cintai. Sehingga kalau saya mencintai Tuhan itu udah entitas yang sempurna. Sehingga saya akan mencintai apapun tuh udah tanpa jeda, tanpa sekat. Akhirnya saya mencintai Bang Daniel seperti apa, saya mencintai Mbaknya seperti apa. Bukan berarti saya mencintai Mbak, akhirnya saya bisa ngapa-ngapainin Mbak. Tetap ada batasan Tuhan yang membatas itu semua. Bahwa saya nggak bisa megang tangan Mbak karena saya menghormati Mbak itu milik seseorang yang nanti akan yang mencintai Mbak dengan tulus kan gitu. Sehingga saya nggak megang, kayak saya waktu di Jepang. Kenapa kamu nggak bisa megang tangan saya? Ceritain gitu sama. Karena suatu saat kan dipertanggungjawabkan tentang apa yang saya cintai kan. Nah terakhir kayak, jadi ada lucu waktu di Jepang. Pas di Jepang teman aku bilang, Boni, kenapa kamu why you don't drink ini sake katanya? Kenapa kamu nggak minum sake? Saya bilang nggak boleh di Islam ini nggak boleh brother. Terus dia bilang, ini bener nggak Inggrisnya gini? Dia bilang gini, my friends Muslim tuh katanya. Nih teman saya Islam juga, but he drink sake. Tapi dia minum sake. So what's different? Kamu Muslim, dia Muslim. Kok yang ini nggak boleh, yang ini boleh? Ya akhirnya tak jawab. I'm a good Muslim, he's the bad ones. Wow, kurang menghakimi apa? Aku jadi ketawa. Lalu saya tuh suka bilang di semua agama itu mesti ada orang yang kadang nggak selalu serius jalanin agamanya. Nah, maka ya kita jangan judge yang nggak seriusnya. Jangan benci orangnya tapi benci sikapnya boleh. Sikap dan sifat boleh dibenci, tapi manusia ya jangan. Ya kalau kesel sama orang yang maksiat, ya keselin sikap sifat aja, tapi tetap mencintai dia supaya dia dapat kebaikan juga kan. Karena gue ngerasa ketika orang itu merasa dicintai, merasa dimaafkan, merasa dihargai, walaupun dengan sekotor apa dia dan hidupnya masih sehancur apa, di situ akan ada satu trigger di mana gue pengen berubah. Bener. Untuk jadi layak untuk dicintai lebih lagi. Bener. Gitu. Karena konsep kata ulama gini, al insanu abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Kita itu akan berhutang budi sama orang yang baik. So good. Maka ada kalimat la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahum adamatun kana walin hamim wa may yulaqail dan seterusnya. Ini disebutkan gini. Berbeda kebaikan dengan keburukan, maka balaslah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Sehingga yang tadinya ada permusuhan di antara kamu maka akan menjadi teman yang setia. Bayangkan ketika kita berbuat baik kepada anak orang lain, ke orang lain, tapi ke anak sendiri enggak, maka anak ini akan berhutang budi sama orang lain. Biasanya anak gak betah di rumah, betahnya di luar rumah, karena dia ngerasa bahwa yang di luar lebih baik daripada yang di rumah. Sama begitu juga ketika saya ke teman, saya gimana bisa nasehatin teman kalau saya tuh fokusnya kepada kesalahannya. Saya cuma bisa fokus kepada menghina dia, menjudge dia. Bagaimana saya bisa ngedeketin anak muda kalau saya cuma ngomongin keburukan anak mudanya saja tanpa mau mengapresiasi atau ngagak dia untuk berubah. Ya salah satunya saya harus tembarin kebaikan dulu. Dan kebaikan ini bukan kebutuhan aku ada kepentingan apapun, nggak mau gitu. Bahwa kepentingannya cuma pengen ngajak sama-sama jadi baik aja, kan seneng banget. Nggak mungkin ada orang yang seneng punya tetangga yang buruk, misalnya Daniel tetangga kamu. Mas Daniel punya tetangga, kata Bang Daniel, seneng banget Ustadz, aku punya tetangga sebelah kanan begal, sebelah kiri perampok. Nggak mungkin. Jadi kita pengen tetangga sebelah kanan orang yang baik, orang yang penderma, kan enak banget, nyaman banget gitu. Guanya yang begal. Ternyata kitanya yang bermasalah. Kita yang nyaman dengan mereka ternyata gak nyaman sama kita. Nah itu ya Badang, bener ya. Kayak gitu. Dan mungkin gak tahu sih, gue nggak tahu, gue masih belum dapet satu nggak tahu ini di hati gue nih ya. Momen apa? Dimana apa yang membuat Ustadz itu dari yang benar-benar garis keras banget. Oke, musik itu haram. Iya betul. Berdosa, pacaran kalian putus, and everything, gak ada yang namanya pacaran di Islam. Sampai akhirnya menjadi Ustadz yang begitu penuh dengan pengertian dan cinta ini gitu. Gue masih kayak mungkin di luar sana gitu ya. Gue percaya kebanyakan orang yang seperti itu. Ini kemungkinan besar gue salah by the way. Tapi gue percayanya orang-orang yang masih sangat legalistik. Dia legal banget. Dia benar putih, hitam. Udah gak ada yang namanya abu-abu gitu kan. Dia itu sangat hidup dengan penuh dengan ketakutan. Dia itu
takut kalau misalnya dia nggak ngomong sesuatu, dia yang masuk neraka. Dia takut kalau misalnya dia yang nggak garis keras dan tidak fanatik. Dia takut dia akan masuk neraka. Jadi akhirnya yang keluar dari mulut dia, ya orang kalau misalnya takut tuh rata-rata berteriak. Benar, akhirnya dia teriakin semua orang di sekitar dia, kayak gitu. So apa yang membuat Kang Boni ini dari yang tadinya benar-benar ekstrim fanatik garis keras sampai akhirnya sangat garis lunak gitu. Maksudnya, apelnya udah bukan ditimpuk lagi, tapi benar-benar dikupas dulu, dan habis itu dipotongin, habis itu disuguhinnya dengan sangat nikmat. Asik, gitu. Walaupun apelnya tetap sama gitu, rasanya betul, sama dan baik dan sehat juga buat mereka gitu. Bener. Kesejatian Tuhannya yang aku temukan mungkin Bang Daniel, Ustadz Daniel. Dari tadi kelepasan dulu. Kelepasannya Ustadz ya? Karena sering ngobrolnya sama Ustadz ya. Jadi ketika mendalami ilmu itu, makin didalami itu ternyata makin menikmati Bang Daniel. Kalau kata orang ya, kata guru saya dulu, kamu tuh semakin pintar nanti semakin banyak diam. Kamu bakal ngomong ketika kamu disuruh. Dan kamu mulai jarang mau ketemu banyak orang. Karena takutnya jadi malah menghina gitu. Dan tidak terlalu suka bahkan kayak dimuliakan atau terlalu dimuliakan. Nah, saya kira pembelajaran ilmu itu, jadi di Islam itu ada yang namanya tazkiyatun nafs atau disebut dengan ilmu tasawuf gitu, untuk mengenal diri. Salah satunya ada kitab di kami ini yang kami pelajari, ada judulnya Nasoihul Ibad, nasihat bagi para hamba yang menjadi penghamba lah ya. Itu karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini ulama dari Banten yang diakui dunia. Dan dimakamkan di Mekah. Dan dia ulama yang beliau ulama yang sangat fenomenal dan sangat dihormati di dunia. Nah, itu dari Banten. Ada di kitab itu yang kemudian membuat hati itu jadi terus tersentuh dalam setiap makalah pembelajarannya. Jadi ada salah satunya di makalah yang awal tuh ada kalimat gini. Khoslatani la sayyan afdolu minhuma. Ada dua keutamaan yang tidak bisa disaingi oleh apapun. Even kamu seorang yang ahli sholat, kamu ahli tahajud, kalau nggak punya dua ini kamu sia-sia. Disebutkan di situ salah satunya hadis Nabi itu adalah al-imanu billah wan afulil muslimin. Yaitu kamu punya keimanan yang besar kepada Allah, dan yang kedua kamu peduli kepada saudara sesama muslim. Dari situ kemudian ketika aku tadaburi, jadi aku tuh senang merenung Bang Dani. Kalau mempelajari sesuatu biasanya aku dalaminya dengan cara merenung, menelaah lebih lanjut gitu. Aku ngebayangin saya tuh kalau ada orang yang menyelam dan tenggelam. Nah, perbedaannya adalah orang yang menyelam itu bisa menikmati keindahan lautan. Tetapi orang yang tenggelam itu nggak pernah bisa menikmati keindahan lautan. Nggak mungkin. Mau mati. Iya. Orang yang tenggelam kemudian kita tanya gimana tadi di dalam ada bintang tenggelam nggak gitu kan, nggak mungkin dia ngerti. Ini kurang ajar nih, kayak gue gaplok juga kan gitu. Orang tenggelam dia. Dia cuma pikirannya pengen bertahan hidup, gitu kan. Tapi orang yang menyelam ini dia nggak bermasalah. Bayangin Bang Daniel nyelamatin orang yang jadi nyelam. Kan lucu. Saya lagi nyelam kok, kenapa diselamatin? Wah, ayo selamatkan. Kenapa? Ada yang lagi nyelam kan nggak mungkin. Padahal lagi nikmatin gitu kan. Lu kayak malah ditarik. Nah, orang yang nyelam ini justru orang yang tenggelam itu diselamatkannya sama orang yang bisa nyelam. Nah, tapi orang yang tenggelam tidak bisa menyelamatkan orang yang menyelam. Nah, sehingga ketika itu aku pelajari, saya itu ketika belajar ilmu tuh ternyata harus makin kesini makin bijak. Makin bijak bahwa yang pertama keras itu harus ke diri, jangan ke orang. Bahwa hukum itu pertama keras itu ke saya dulu. Kemudian kita edukasi keluar. Kemudian yang kedua, yang tadi Papa bilang, sebaik-baiknya saya itu masih lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain itu bisa jadi lebih buruk saya. Itu ada salah satu makalah ulama yang bilang itu, dan itu juga jadi prinsip hidup. Bahwa sebaik-baiknya Handi Boni bisa jadi lebih baik Bang Daniel. Sehingga aku tetap respect. Even kita berbeda secara keyakinan misalkan. Tetapi aku tetap respect karena saya punya keyakinan Bang Daniel itu lebih baik dari saya. Tetapi seburuk-buruknya Bang Daniel itu lebih buruk saya. Nah, saya senang ngelihat celaknya saya supaya saya tetap merasa hina di hadapan Tuhan.
tidak ngerasa sombong. Kemudian yang ketiga, ada prinsip 4 yang kemudian saya jalani dan betul-betul saya jadi bahagia Bang Daniel. Ingat 2 hal, lupakan 2 hal. Ingat kebaikan orang kepada saya dan ingat keburukan saya kepada orang. Lupakan kebaikan saya sama orang dan lupakan keburukan orang sama saya. Jadi ketika saya banyak ingat kebaikan orang sama saya itu saya jadi ada hutang budi. Saya selalu hormat ke beliau. Yang kedua, saya selalu ingat keburukan saya sama orang supaya saya bisa minta maaf. Sekecil apapun berusaha untuk meminta maaf. Yang saya ingat ya, kadang kan kita juga terwarnai dengan kesalahan yang kita nggak ingat kita pernah nyakitin orang. Yang ketiga, lupakan kebaikan saya sama orang karena supaya saya nggak jadi hutang budi. Saya maksudnya orang lain jangan saya nuntut gitu. Saya nggak mau nuntut apapun gitu. Pokoknya ngelakuin dah baik aja. Yang berikutnya, lupakan keburukan orang kepada kita supaya nggak jadi pendendam. Nah itu yang kemudian diperjuangkan di dalam hidup dan saya aplikasikan di majelis untuk mencetak masyarakat yang berakhlak mulia. Maka ya saya bikin di Bandung itu namanya Majelis Satu Rasa, beribadah dengan cinta. Jadi sama-sama untuk saling merasakan kecintaan Allah. Jadi kalimatnya jadi gini, jangan hanya membesarkan rasa, tapi rasakanlah kebesaran Tuhan. That's good. Gitu. I love it. Kan kadang kita suka pengen membesarkan rasanya kita. Kita kesel, kita kecewa, kita dikhianati, kita capek gitu. Coba sekarang kita balikin. Mending kita ngerasakan kebesarannya Tuhan. Bahwa di balik capek ini ada anugerah yang hebat. Orang mengeluh pekerjaan. Kenapa nggak berpikir bahwa banyak orang yang butuh pekerjaan? Sehingga kita lebih mensyukuri pekerjaannya kita. Sehingga akhirnya kita jadi lebih maksimal dalam pekerjaan kita. Boleh marah, tetapi ya harus cerdas. Marahnya harus bikin orang pinter, bukan jadi ngebodoh-bodohin orang. Contoh, saya mau marah sama istri saya, ya harus mencerdaskan. Bukan karena sekedar saya emosional kemudian saya lawan dia. Nah, ilmu yang berikutnya itu ada kalimat nanti yang di Majelis Satu Rasa yang saya suka bahas, itu barang siapa yang belum mengenali bahwa musuh di dalam dirinya lebih besar daripada yang di luar, maka sejatinya dia belum mengenal hakikat dirinya. Bahwa sejatinya musuh yang di dalam kita ini lebih besar daripada musuh yang kita anggap di luar. Musuh yang di dalam ini ya tadi nafsu itu tadi. Nafsu ini yang kemudian selalu besar, ingin berontak, ingin ngerusak. Nah kalau kita sudah kenali itu, makin lama kita akan jadi makin tenang. Terakhirnya dikunci dengan kalimat ala bizikrillahi tatmainul qulub. Selama kamu ingat dengan Tuhan, hati kamu itu jadi tenang. Karena tadi saya mengetahui hadirnya pertemuan saya hari ini dengan Bang Daniel atas izin dari Allah. Kalau Allah tidak izinkan mungkin saya masih di Jogja, mungkin saya masih di Bandung, mungkin ada kendala yang lain. Even sekarang saya tadi pikirnya kayaknya nggak berangkat gitu ya Mam, karena aku lagi kolesterolnya naik Bang Daniel. Kemudian tangan mulai berkeringat, terus ngerasa capek, kayaknya cancel aja, pengennya cancel. Cuman saya tuh pernah bikin quotes. Jangan cuman mempertimbangkan waktu yang kamu berikan kepada orang. Coba kamu pikirkan orang yang meluangkan waktu untuk kamu. Mungkin ada sesuatu yang mereka lebih banyak korbankan. Sehingga tahan egomu, besarkan kemudian kebahagiaan mereka untuk kemudian dipenuhi. Jadi ya berangkat, tetap harus berangkat. Saya cari lagi alasan. Ya alhamdulillah ya Allah bisa ketemu yang biasanya dilihat di TV dari SMP gitu kan, makanya bikin yang jadi semangat gitu ya, apalagi nanti aku pikir ngomong apa ya, nanti aku takut salah gitu kan, orang hebat, orang terkenal. Terus aku mikir juga tadi, ini kalau saya tambah terkenal saya nanti gimana ya, takut gitu Bang Daniel. Karena tapi ya saya suka mikir alhamdulillah mudah-mudahan sama-sama ada manfaat kayak gitu. Nah mungkin itu yang terakhir, jadi ingat Allah jadi lebih tenang. Makanya saya suka bilang dahulukan tobat sebelum obat. Kalau cuma cari obat itu gampang. Tapi kalau ngedaluin tobat tuh jadi nikmat. Karena yang diingat langsung Tuhan. Ya Allah, sakit ini berkah. Kecewa ini indah. Jadi ya mungkin jadinya kayak aneh. Capek Ustadz kalau kayak gitu. Nggak capek sih kalau kamu paham. Mungkin nggak paham jadinya, belum paham jadinya menyakitkan. Nah itu pembelajaran ilmu-ilmu itu yang bikin hati itu jadi makin mungkin jadi lebih bahasanya jadi lunak, jadi lembut gitu. Momen ketika lu kan
punya core belief banget saat itu bahwa musik itu haram. Momen ketika pertama kali dengan musik lagi itu gimana? Kang Panji Sakti. 2017 kalau nggak salah, 2018 itu aku ketemu Kang Panji Sakti. Sama almarhum John Castella, Allahuirham. Beliau orang yang sangat baik. Saya udah nggak punya gitar, aku nggak punya gitar bang. Udah nggak punya, padahal lu anak band kan. Aku nggak punya gitar. Terus aku ketemu Kang Panji di Bandung, di Komuji namanya, komunitas musisi mengaji di Bandung. Ya. Okay. Nah, waktu itu pas aku datang ke situ, mereka ketemu Kang Panji, terus Kang Panji bilang, Kang katanya, dia tahu aku juga, Kang terima datang gitu. Kemudian suara beliau tuh lembut banget, baik banget. Terus beliau gini, Kang mau nggak denger lagu aku katanya. Oh boleh. Ya silakan nggak apa-apa aku bilang. Oh loh. Kang Muni bilang boleh? Boleh pada kirain saat itu langsung bilang, oh karena, maaf banget tapi musik itu haram buat saya. Nah aku tuh terkungkung sama orang Sunda itu nggak enakan. Jadi kalau orang yang apa ya, yang aku nggak terlalu kenal jadi kayak ya udah gitu. Kayak misalnya naik mobil nih, dijemput ini lagu gitu, aku nggak bisa yang bisa nggak diganti lagu tuh aku nggak gitu. Jadi yang lebih ke diam aja gitu, nggak terlalu. Nah tapi kalau aku sendiri ya udah nggak mau, waktu itu nggak mau denger, nggak mau punya, nggak mau segala macam gitu. Tapi kalau dicuri jelasin ya kamu nggak usah dengerin itulah, kamu dengerin kayak gitulah. Nah Kang Panji ini waktu itu bikin lagu, apa udah ada lagu ya saya lupa, nyanyiin lagu itu. Kang Panji itu lagunya waktu itu seperti burung yang sedang itu lagunya apa saya lupa ya judulnya itu. Cuman waktu itu aku tuh kenapa jadi terenyuh ya, terharu. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu. Tahu nggak yang itu? Tahu nggak sih? Demi kepada Nur, kepada Nur. Demi ketemuan tatapannya. Itu aku kok tersenyum waktu itu. Dan dari situ kemudian ketemu Bang John, masih di malam itu juga itu. Bang John tuh nyanyiin lagu Kang Pandi tentang bagaimana bisa aku tidak mencintaimu. Tapi mu-nya itu besar. Terus kemudian Kang Panji cerita, aku jadi begadang sampai di situ waktu itu. Kata Kang Panji gini, saya itu Kang kalau buat lagu, tuh saya suka sholat dulu, minta izin sama Allah. Ya Allah, hadiahkan untukku kata-kata yang indah, syair-syair yang menarik, yang kemudian dengan orang itu, yang mendengarnya orang itu cinta kepadamu. Nah, itu jadi bikin aku tuh jadi, kenapa maksudnya? Kenapa sampai segitu gitu? Terus dia bilang, ya karena katanya ada jalan orang menemukan hidayah itu justru mungkin dengan musik. Seperti ini, musik. Kenapa enggak? Dan dari situ aku mulai berusaha untuk memahami sampai minggu depannya, ya ada perjalanan spiritual ya, kayak aku berusaha menggaji gitu ya, menggali itu. Kemudian banyak aku ngobrol sama orang-orang, kemudian akhirnya aku menjadi oke. Ini kayak pisau, kalau pisau di tangan orang yang tepat ya jadi baik, kalau di tangan orang yang buruk ya jadi buruk. Ya. Maka kemudian datang ke toko musik di Bandung, beli gitar. Aku pulang, mama nanya ngapain beli gitar, mau bikin lagu kan. Mau inspirasi orang. Akhirnya bikin lagu aku. Bikin lagu tentang kematian. Dan itu lagu yang paling mahal. Karena gak pernah dirilis. Cuman dinyanyiin di kita-kita aja gitu. Wow. Mungkin suatu saat ngundang Kang Panji. Mantap. Oke. Yeah. Itu nanti kalau dia nyanyi, lagunya Masya Allah. Keren-keren. Bahkan beliau itu salah satu penyanyi yang punya motivasi pengen bikin lagu tentang anak. Karena ngerasa anak itu gak punya lagu yang bagus sekarang. Atau lagu-lagu yang inspiratif lah. Yang selain yang sebelumnya pernah ada lagu yang soundtrack film mungkinnya keren lah. Nah beliau ini bikin lagu-lagu yang islami, kemudian yang umum, yang supaya anak tuh jadi kenal motif. Nah saya kira itu perjuangannya beliau. Yang sama saya beda. Dan saya pernah coba akhirnya 2019 aku coba di Jogja, di daerah Silol Cafe. Itu bikin namanya tafsir lirik. Jadi bedah lagu gitu. Kita nyanyi, dan ada teman aku yang nyanyi, dia karena penyanyi, terus aku cerita gitu, hikmah atau tadabur dari ilmu kehidupan tentang itulah gitu. Wow. Dan seneng. Wow, itu thank you Kang Muni, asli ini
Banyak banget yang gue dapetin hari ini. Thank Maaf you. ya aku kalau ngobrolnya. Jangan, saya juga minta maaf kalau misalnya kelamaan kayak. Enggak, dan aku seneng ya. Oh nggak kerasa ya? Iya. Nggak kerasa. Mohon maaf ya Kang Nes, sekali lagi makasih banyak. Saya yang minta maaf karena kalau misalnya ternyata kolesterol. Enggak. Itu ceritanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, tapi maksudnya thank you banget. Saya justru jadi sangat appreciative banget akan waktu kita 2 jam ini gitu, hampir 2 jam ini, dan apalagi dapat ini kayak spesial banget diberikan ke Kang Boni, dan akhirnya sekarang Kang Boni kasih ke saya ini spesial banget. Thank you banget kamu. Alhamdulillah, sama-sama sekali lagi. Jadi ini kalau bisa dikasih ke Kang Boni juga. Apa nih? Ini bisa ditaruh di rumah. Ini rumah ini nih, rumah ini. Ya, nggak perlu dibuka nggak apa-apa. Soalnya nutupnya ribet. Oh iya. Oke. Tapi di dalamnya ada lilin, itu bisa lilin bisa nyalain seperti tadi saya bilang. Saya ngerasa di rumah Kang Boni ini udah ada cahaya yang menyinari, dan sinar itu bisa bersinar ke rumah-rumah di tetangga sekitar gitu. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Gitu. Mantep banget. Karena kalau misalnya ya itu ya, kayak yang kerjaan kita menyanggah terus ke orang-orang gitu ya. Bener, jangan kayak gitu. Mana ada yang suka tetangga yang seperti itu. Bener. Harus dirangkul. Kemudian dibimbing ya. Disanggah kalau gitu. misalnya mereka lagi membutuhkan segala kayak gitu. Masuk kayak anak muda ya, jangan dibilangin terus ini generasi lemah, generasi. Saya nggak suka. Aku selalu bilang kamu tuh selalu punya potensi. Tinggal gimana kamu mau nggak kita fokus lah gitu ya, kayak gitu. Setuju. Saya benar-benar punya prinsip, apapun yang keluar dari mulut saya sebisa mungkin, udah pasti nggak sesempurna itu. Sebisa mungkin itu mengucapkan berkat bukan kutukan. Jadi ketika kita ngomong kayak wah gila nih anak generasi sekarang, generasi Indonesia nih jadi generasi Indonesia cemas, itu lu baru aja lu mengutuk Indonesia gitu. Justru bener, lu harus percaya, lu harus bilang kayak no, Indonesia punya generasi yang kuat. Nanti gue yakin banget generasi emas 2045 gitu, dan kita ucapin berkat terus gitu. Yes, pemerintahan kita mungkin tidak sempurna, tapi Tuhan yang akan memberikan mereka hikmat supaya negara kita akan menjadi lebih maju lagi. Jadi kayak yang kita ucapkan tuh selalu berkat, afirmasi positif gitu. Dan butuh kayak gitu banget Bang Nes. Sekali lagi aku juga terima kasih Bang Nes sudah dikasihkan ilham oleh Tuhan untuk membuat podcast ini. Betul, thank you. Sehingga banyak bermanfaat buat orang, bukan cuman mudah-mudahan dari aku ada yang manfaatnya. Banyak banget. Mudah-mudahan. Yang kedua aku makasih udah ngeluangin waktu loh. Thank you. Mau undang aku ini, terima kasih banyak. Gue yang thank you juga udah ngeluangin waktu. Salam buat juga. Mbak Viola. Yes. Dan Mila sama Noam. Oke. Nanti kapan-kapan anak aku juga tak bawa. Kayak kebanyakan sih anak 4 aku. 4 soalnya. Jadi kayak yang inget cuma Musa aja tuh tadi terakhir. Iya, namanya unik tuh. Namanya ada nama Timor Leste-nya di situ ya. Iya, Anabano. Oke, thank you banget sekali lagi Kang Boni, dan gue juga pengen bilang kepada semua tetangga kita yang lagi nonton, thank you juga udah nonton ini hampir 2 jam, dan kalian menikmati dari awal sampai habis, dan again kalau misalnya kalian ngerasa ini berguna buat kalian atau mungkin berguna buat tetangga kalian, mungkin bisa di-share video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga. Kita akan ketemu minggu depan sama tetangga yang tidak kalah spesial. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you guys again. Bye-bye.